Segala sesuatu yang menyegel pedang pembunuh dewa telah hancur. Pengantar makanan yang mabuk menyeberang jalan. Tidak disangka, sebuah sepeda motor datang saat itu. Langsung menabrak pemuda itu hingga terbang. Namun, pemuda itu langsung mengingat kembali ingatannya. Ternyata, pemuda itu adalah pewaris generasi ke-10 Istana Dewa. 20 tahun lalu dia terjebak dalam penyergapan musuh. Pemuda itu kehilangan ingatannya dalam pertempuran. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Ternyata pemuda itu diselamatkan oleh seorang wanita cantik. Untuk membalas budi wanita cantik yang telah menyelamatkan hidupnya, pemuda itu menuruti permintaan wanita cantik tersebut. Namun wanita cantik itu berkata agar pemuda itu menunggu di kantor catatan sipil besok pagi pukul 10. Pemuda itu belum menyadari apa-apa. Wanita cantik itu langsung menghilang. Saat itu seorang wanita bersama anak buahnya langsung berlutut di hadapan pemuda itu. Ternyata wanita itu adalah mantan anak buahnya. Wanita itu memberitahunya, pedang pembunuh dewa dan peta kekaisaran telah hilang. Karena pemuda itu telah mengingat kembali ingatannya, dia berencana untuk membuat istana dewa muncul kembali. Baiklah, bantuan pertama ini anggap saja kau sudah membantuku. Tapi nanti kau masih harus bekerja sama denganku untuk berakting. Susah payah Tuan Huo telah menjadi pasangan kontrakku. Sekarang kontrak ini telah resmi. Bukankah kita harus mengubah sapaan kita? Memanggil apa? Tentu saja memanggil sayang. Aduh, Wanting, sayangku, jangan lupa ya pesta pertunangan malam ini. Bintang dunia itu sangat penting bagi keluarga MU kami. Pada saat ini, bukan waktunya kau manja-manja. Baiklah, aku mengerti. Malam ini aku pasti akan hadir dengan pakaian terbaik. Baru benar, pantaslah kau putriku. MU Tiancheng, jam 6 malam, Hotel Tianya. Mari kita berikan mereka kejutan bersama-sama. Senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Antusiasme saya, hei, seperti api. Terima kasih semua telah datang ke pernikahanku. Hari ini, aku ingin seluruh kota Beiping tahu bahwa aku telah mendapatkan MU Wanning. Kalian semua tidak perlu iri padaku. Hari ini aku akan langsung masuk kamar pengantin di sini, agar kalian semua bisa melihatnya. Baik. Pak Zeng sudah datang. Kemampuan Pak Zeng memang luar biasa. Beliau telah memberikan kontribusi besar bagi grup William. Sungguh luar biasa. Kedepannya, keluarga kami, keluarga Hu, akan sangat bergantung pada bantuan Pak Zeng. Dan juga keluarga Wan. Pak Zeng, jangan lupakan keluarga Liu kami ya. Selama semua orang mengikuti aturan, saya, Zeng, menjamin semua orang akan mendapat bagian. Baik. Wanning menyuruhku membawamu masuk. Ikuti aku, jangan berlarian. Tuan Zeng, saya adalah putra Tuan Wangmu. Pengantar makanan sialan ini menyamar sebagai tamu Nona MU. Orang ini, dia menyamar sebagai tamu untuk menghadiri pesta Nona MU. Bagaimana saya tidak mendengar Wanning mengatakan bahwa dia mengundang tamu manapun. Wanning yang menyuruhku membawanya masuk. Bos Gu mendengus. Orang ini cuma pengantar makanan miskin. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Dengan penampilanmu yang miskin seperti ini, pantaskah kamu menghadiri pernikahanku? Aduh, Bos Gu, kau bilang kau cuma bergaul di kalangan atas tanpa hasil. Siapapun berani kau bawa ke sini. Nona Gu tidak salah. Memang benar MU Wanning yang mengundangku. Kau tahu siapa saja yang datang hari ini? Kau bilang kau bahkan tidak mampu membeli pakaian yang layak. Pat isi untukku. Jangan menghalangiku. Jangan terburu-buru. Tunggu sampai malam nanti. Kau akan tahu siapa yang sebenarnya mengganggu hari ini. Aduh, HMPH. Kau benar-benar menganggap dirimu orang penting, ya? Tuan Muda Huangpu. Orang ini adalah mantan suami istriku. Bahkan biaya operasi anaknya sebesar 300.000 yuan pun tidak bisa dia keluarkan. Dia juga berpura-pura menjadi tamu Nona MU. Benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberaniannya. Tuan Muda Huangpu, Anda adalah bintang baru yang paling cemerlang di dunia bisnis kota utara kita. Siapa yang tidak tahu itu? Keluarga Huangfu akan segera mendapatkan proyek bintang dunia. Pernikahan Anda tidak mungkin diusik oleh pria desa seperti itu, bukan? Zhu Ziwang, ya? Istri Anda memiliki pandangan yang sangat tajam. Baiklah, aku akan menurutmu. Lau Biao, sini. Ayo, antar orang miskin ini untuk mengantar makanan. Hehehe, saudara, hari ini adalah hari bahagianya kau. Mengapa harus berurusan dengan orang rendahan seperti ini? Aduh, Kak Hao, aku demi proyek kelas 4S ini, proyek pengembangan jantung dunia. Beberapa hari ini aku menjadi budakmu dan melakukan kejahatan. Aku tidak hanya memberikan wanita yang kusayangi kepadamu, bahkan harta pusaka keluarga Huangpu dan kepala patung Buddha Giok pun sudah kuberikan padamu. Huangpo, adikku, tenang saja. Pangeran William itu orangnya bodoh sekali. Dia sangat menyukai barang antik. Dia sangat menghargai kepala patung Buddha Giok milik keluargamu. Jadi, World Heart milik William Group yang bernilai 500 miliar, bukan keluarga Huangpu. Siapa lagi? Aduh, Kak Sheng, mendengar kata-katamu itu, hati saya langsung tenang. Nanti, saya hanya perlu mendapatkan proyek ini. Keluarga Huangpu kita, setiap tahunnya ada miliaran keuntungan. Nanti ya, keuntungan untuk kakak Zeng masih di belakang. Hahaha. Saudara-saudara Huangpu semakin pandai mengurus urusan. Masa depan tidak terbatas. Dalam situasi ini, sudah benar kan? Kalau begitu, aku akan menjamu kalian dulu. Baik. Silakan sibuk saja. Dokumen tender sudah sampai. Selamat pagi semuanya. Saya mewakili William Group untuk menyerahkan dokumen tender proyek World Heart. Tuan Zhang, silakan diterima. Baik, terima kasih. Yang Mulia Permaisuri. Saya, Tuan Huo, saya mengerti. Kebetulan, tokoh penting yang sebelumnya sempat saya sebutkan, malam ini akan berada di Hotel Tianya. Kau harus menyimpan satu porsi. Tidak boleh sedikit pun lalai. Kau dengar, Pangeran William? Tenang saja, saya pasti akan memberikan tempat paling terhormat kepada orang penting misterius ini. Saya akan menghormatinya 1000 kali lipat lebih dari leluhur saya sendiri. Baik, hadirin sekalian, saya baru saja mendapat kabar. Hari ini pernikahan Tuan Muda Huangfu. Bukan hanya Pangeran William
yang akan hadir, tetapi juga seorang tokoh misterius yang memiliki kekayaan triliunan rupiah akan datang. Bagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah kesempatan emas yang langka. Jika ada yang berhasil mendapatkan perhatian tokoh misterius ini, maka dia akan langsung terkenal. Bagus, nanti semua orang akan memberi hormat kepada penting itu dengan satu gelas minuman. Semua orang juga akan mendapat bagian. Atau apakah kalian semua membawa hadiah? Kalian membawa apa? Apakah aku masih perlu membawa hadiah? Mungkinkah kula orang penting yang dimaksud William? Hahaha, benar-benar hahaha. Aku tahu tentang jiwa sangat memengaruhi kamu. Tapi kamu tidak perlu sampai separah ini kan? Hahaha, memang tamu kehormatan yang sangat penting bagi Jinjin. Karena dia adalah pengantin pria hari ini. Aku, M.U. Wanning, suaminya. Apa? Ini acara apa sih hari ini? Jangan bercanda. Ayah, aku setuju untuk menikah hari ini. Tapi orang yang ingin ku nikahi bukanlah Huang Peu Chen. Orang yang ingin ku nikahi adalah Huo Sheng. Aduh, nona kecilku, jangan berbuat onar di sini. Yang datang hari ini adalah keluarga terpandang dari seluruh kota Beiso. Jika kau terus berbuat onar seperti ini, keluarga M.U. kita akan hancur. Ayah, aku tidak bercanda. Aku dan Huo Sheng sudah menikah. Sekarang dia adalah suami sahku. Apa aku tidak salah dengar? Orang tidak berguna itu benar-benar menikah dengan M.U. Wanning. Nona M.U., aku kenal dia. Dia cuma pengantar makanan rendahan. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Benar, dia adalah mantan pacarku yang sudah kubuang. Bahkan untuk menjilat kakiku saja aku jijik. Kalau kalian berani berkata tidak sopan lagi pada suamiku, silakan keluar. Ada apa ini? Bukankah M.U. Wanning akan menikah dengan tuan muda Huang Fu hari ini? Kenapa tiba-tiba menikah dengan barang bekas? Wanning, hormatilah aku sedikit. Wanning sekarang adalah istriku. Selain aku, tidak ada orang lain yang boleh menyentuhmu. Istriku, aku dan Huo Zheng sudah menikah secara resmi. Jadi, tidak bisa menikah dengan tuan muda Huang Fu. 25 September 1979. Benar, kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi pagi ini kita sudah menikah secara resmi. Benar kan? Ibu M.U. Wanning sudah gila. Kau melakukan ini semua. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Huang Fu di depan setengah penduduk kota Beicheng? Ah, Tuan Zhang dari Istana Kekaisaran. Kalian keluarga M.U. berani macam-macam denganku? Ya, aku akan membuat kalian lenyap dari muka bumi. Mulutmu berani sekali. Keluarga M.U. kami hanya mengakui tuan muda Huang Fu sebagai menantu idaman kami. Kau, pengantar makanan yang hina. Tanpa kekuasaan dan pengaruh pun tak pantas menjadi anjing bagi keluarga M.U. kami. Ayah, apa yang ayah lakukan? Benda yang memalukan. Cepat pergi, Paman M.U. Aku hanya menghormati karena kau ayah Wanning. Tamparan ini kuterima. Tapi dengarkan baik-baik semua yang ada di sini hari ini. Wanning sekarang adalah istriku. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, kau tantang aku. Huo dan anak buahnya kejam. Sialan, dia itu siapa? Kau, datang sini. Bunuh pengantar makanan yang tidak tahu diri itu. Sialan, sekumpulan orang tidak berguna. Bahkan tidak bisa mengalahkan pengantar makanan. Berisik sekali. Tidak tahukah kalian bahwa hari ini aku akan menerima tamu penting? Anak muda ini, dia membuat keributan di sini. Dia mengacaukan pernikahanku. Huang Fu, adikku, hanya seorang wanita saja. Sudah kukatakan padamu, kau tidak boleh menghabiskan semua waktumu untuk urusan cinta-cintaan. Kau tahu hari ini aku kedatangan tamu penting. Pangeran William juga akan hadir. Lihat saja, kau membuat tempat ini berantakan. Tidak pantas, dia merebut istriku. Dia juga. Tapi di dunia ini tidak ada kata "tapi". Jika suatu hari nanti, kau bisa menentukan hidup mati keluarga M.U. hanya dengan sekali tekan jari. Aku yakin dia pasti akan dengan patuh naik tempat tidurmu. Ah, anak ini agak kuat juga ya. Tapi aku menyarankanmu untuk berhenti sampai di sini. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Dikasih kesempatan malah tidak tahu diri. Wah, dengan kemampuan yang setengah-setengah itu, berani sekali bertindak semena-mena di depan para bangsawan kota utara. Tidak tahu sopan santun, bahkan berani berpura-pura menjadi orang penting. Pangeran William datang, akan kucabik-cabik tubuhmu, lalu kubakar di tungku persembahan untuk para dewa. Pangeran William berkata, bagaimana? Pangeran William sudah datang. Kau masih ingin melanjutkannya? Sebentar lagi kau akan merasakan apa yang disebut penderitaan yang luar biasa. Pangeran William, akhirnya Anda datang. Siapa Anda? Saya dari Beijing. Pangeran William, yang kutangkap adalah kau, Pangeran Beijing ini. Kau adalah Jenderal Huo Shanghu, jenderal berusia 20 tahun dari Kekaisaran Beihan, yang terkenal sangat berani dan perkasa. Keluarga William Beijing saya. Ya, layani tuan. 4 suruh saudara Long Hu bertindak. Pukuli dia sampai tulang dan sendi remuk, sampai berguling-guling kesakitan. Saudara Long Hu, lakukan sesuai permintaannya. Tampar dia 100 kali dulu, biar dia untuk sisa hidupnya tidak berani lagi berbicara besar. Ah, Pangeran William, kau salah pukul. Yang seharusnya kau pukul adalah kurir ini. Sialan dia itu kurir yang menyebalkan. Dia benar-benar kurir yang menyebalkan. Tuan Huo adalah penting malam ini. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Huo, hati-hati dengan ucapanmu. Aduh, Tuan Huo, William terlambat. Mohon maafkan Tuan Huo. Ini tidak mungkin. Sudah beberapa tahun William tidak bertemu Tuan Huo. Keahlian anak buahmu memang meningkat pesat. Mohon maafkan Tuan Huo. Ini salahku karena kurang mendidiknya. Aku akan segera mengurusnya. Panggil orang, seret kedua orang ini dan pukul sampai mati. William, Pangeran William, ampun. Saya punya uang. Saya mau menjual nyawa saya. Pangeran William, proyek bintang dunia ini kan milik grup William Anda. Proyek ini diserahkan kepada Musi. Bagaimana menurut Anda? Baik, Nona M.U. Bukannya. Nyonya Huo, kami merasa terhormat bahwa ibu dapat menerima World Heart sebagai milik William Group. Wanning, ayah, ini bukan mimpi kan? Aku tidak salah dengar kan? Proyek jantung dunia ini diserahkan kepada keluarga M.U. kita. Ya, ayah tidak salah dengar. Saya sudah bilang Tuan Huo memiliki karisma yang luar biasa. Bukan orang sembarangan. Pastilah dia adalah orang yang luar biasa. Tidak seperti
seperti kedua orang tidak berguna itu. Hahaha, Tuan Huo ini, tadi saya sedang berakting, sengaja menguji calon menantu saya. Jika ada yang menyinggung, hahaha, Bapak harap maklum, tidak apa-apa, karena kita satu keluarga, jadi tak perlu basa-basi. Hahaha William, hari ini adalah hari bahagia aku dan Waning melangsungkan pernikahan dan menerima akta nikah. Aku membutuhkan pernikahan yang layak. Hotel ini adalah milikku. Pernikahan Anda akan diselenggarakan di sini. Bagaimana? Bisa? Segera panggil orang-orang. Cepat siapkan tempatnya dan tata dekorasi. Bersiaplah untuk upacara pernikahan Tuan Huo dan Nona Mo. Bagus sekali. Selamat, selamat. Dan juga mereka berdua. Usir mereka keluar. Aku tidak ingin melihat lagi perusahaan manapun di Beijing yang bekerja sama dengan Zhu Xiwang. Ah, Huo Sheng, kau tunggu saja. Jangan kira kau hebat hanya karena punya banyak uang. Kepala keluarga MU. Karena Tuan Huo dan Nona MU saling jatuh cinta. Maka bagaimana jika hari ini saya menjadi saksi pernikahan mereka? Menyaksikan kebahagiaan pernikahan mereka. Apakah Anda bersedia memberi saya kehormatan ini? Kepala keluarga MU ini. Pangeran William menguasai sebagian besar jalur perekonomian para pedagang di kota utara kita. Meminta beliau menjadi saksi pernikahan ini merupakan suatu kehormatan yang besar. Kepala keluarga MU, segera saja Anda setujui. Pangeran William adalah orang yang tidak bisa kita lawan. Pangeran William telah menyerahkan proyek World Star senilai 50 miliar kepada keluarga MU. Bisa dibilang, niatnya sangat tulus. Jika kau tidak memberi dia sedikit muka, kau akan terlihat tidak masuk akal. Telah kita mengambil alih World Hub, setiap tahunnya akan ada keuntungan miliaran. Menjadi keluarga papan atas di gedung pencakar langit itu sudah dekat. Tidak perlu takut lagi, ayah dari keluarga Huang Fu. Kau setuju aku bergaul dengan Huo Zhen, ya? Aku mohon. Baiklah, karena Pangeran William begitu menghargai keluargaku, keluarga MU, dan bersedia menjadi saksi pernikahan putri kecilku. Ini benar-benar kehormatan bagi keluarga MU kami. Pangeran William, sungguh angkuh. Hanya dengan beberapa kalimat, kau telah mengubah pernikahan keluarga Huang Fu kami. Kurasa kau sudah bosan dengan posisi ketua kamar dagang kota utara, ya? Siapa William sebenarnya? Dia sepupu Huang Fu Chen, dan dia juga banyak bicara setengah-setengah. Kenapa dia juga mengatakan bahwa kepala pelayan di kota utara adalah pemimpin generasi ini? Oh, Huo Zhen, ya kan? Bisa disebut tamu terhormat oleh William. Aku akan menganggap kau memang sedikit kaya, tapi didaksia. Bukannya dengan uang kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Kau setuju, kan? Tuan William Huang Fu. Kejadian hari ini murni. Betapa mengejutkannya, dan Tuan Huo dan Nona MU sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Hanya seorang wanita saja. Sepupu saya yang tidak berguna itu hanya memperhatikan wanita-wanita saja. Yang ingin saya bicarakan adalah jantung dunia. Proyek jantung dunia, saya sudah memutuskan untuk menyerahkannya kepada tukang kayu. Saya kira itu masalah besar. Hanya tusan, bukankah belum menandatangani kontrak? Aku, dengan status penanggung jawab kota utara Istana Pelayan Dewa, memerintahkan agar jantung dunia hanya boleh diambil alih olehku, Huang Fujia. Tuan Huo bersumpah karena dia adalah orang Istana Pelayan Dewa. Maka urusan ini, tentu saja tidak baik untuk bahas lebih lanjut. Hanya saja, aku sudah lama mendengar bahwa Istana Pelayan Dewa beberapa tahun lalu seperti lenyap begitu saja. Bahkan aku belum mendengar kabar mereka muncul kembali. Kekuatan dan kekayaan Istana Pelayan Dewa. Siapa di negeri ini yang tidak tahu? Putri kita pun memiliki kemampuan yang luar biasa. Sudah mencapai tingkat surgawi kelas atas. Bagaimana kau berani? Sampah, panggil orang. Anak muda yang tidak tahu langit dan bumi ini. Bawa dia masuk dan beri dia pelajaran. Huo tidak berani. Perkara ini sangat penting. Aku hanya ingin memastikan saja. Lagi pula, kau mewakili kekuatan terkuat dari negara Xia. Apa yang ingin dilakukan oleh menteri kerajaan? Siapa yang berani menolaknya? Kau cukup pintar. Hanya saja, Huo beberapa tahun yang lalu beruntung mengenal King Lian dalam bekerja. Memikirkan hal itu sekarang, sudah bertahun-tahunnya. Hari ini bertemu dengan orang dari Istana Pelayan Dewa. Aku masih sedikit merindukan saudara-saudaraku di Istana Pelayan Dewa. Kau kenal Tuan King Lian? Hahaha, seharusnya kau bilang lebih awal. Silakan duduk, silakan duduk. Semua saudara sendiri. Semua saudara sendiri. Hanya saja, saya perlu memastikan identitasnya. Saya tidak tahu kapan Tuan King Lian bertemu denganmu. Coba pikirkan, sudah 5 atau 6 tahun ya sejak terakhir kali kita bertemu. Sekian lama ini aku juga tidak bisa menghubunginya. Aku juga tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Bawa penipu ini pergi. Tuan Kong Hucu, kalian semua pasti belum tahu. Aku, King Lian, ajudan kuil pelayan dewa, telah meninggal dalam sebuah operasi 7 tahun yang lalu. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Orang ini bahkan mengatakan bahwa dia bertemu denganku 5 tahun lalu. Dia benar-benar menggunakan identitas palsu dari kuil pelayan dewa kita untuk menyombongkan diri di sini. Lihatlah, siapa yang kau nikahi? Pak Huo bukan tipe orang seperti itu. Dia pasti tidak berbohong. Aduh, melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lalu bagaimana jika saya bilang saya bisa memanggil King Lian? Berbohong seenaknya, tidak takut sampai meledak. Meskipun Tuan King Lian masih hidup, yang bisa memerintahkan asisten King Lian hanyalah putri pelayan. Apa kau mau mengatakan padaku bahwa kau adalah putri pelayan? Jika aku mengatakan bahwa aku adalah dia, itu lelucon besar. Kau ini siapa sebenarnya? Kau ini apa? Berani-beraninya kau menghubungkan dirimu dengan Istana Pelayan Dewa kami? Hotel King Lian tianya, 3 menit lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Kupikir keluargamu, keluarga MU, telah menemukan seorang idiot sebagai menantu. Proyek baru di dunia ini, siapa yang di kota utara dan selatan tidak ingin mengambil bagian? Kurasa kalian juga sudah tertular kebodohannya. Ah, yang mulia, Tuan Putra Mahkota, tolong jangan marah. Tuan, ini semua salahku karena tidak mendidik putriku dengan baik. Saya akan membawa putri saya untuk meminta maaf kepada Tuan Muda. Ayah, lepaskan dia. Kau ketagihan berakting. Ya, hari ini aku akan membuatmu menyerah. Ini adalah simbol Dewa Pelayan. Perintah Dewa Pelayan. Perintah Dewa Pelayan ada di sini. Sebagai
Sebagai pelayan yang melayani Dewa Pelayan, aku memerintahkan kalian untuk menangkap penipu ini. Berhenti. Oh, dia adalah menantu laki-laki keluarga MU saya. Kau ingin melakukan apa? Nama baik keluarga MU hampir kau hancurkan. Demi dia, kau sama sekali tidak mengindahkan keselamatan keluarga MU. Aku hanya tahu bahwa aku sudah menikah dengannya. Suami ayam, istri ikut ayam. Suami anjing, istri ikut anjing. Meskipun Huo Cheng adalah seorang penipu, aku tidak akan membiarkan kalian mempermalukannya seperti ini. Kau masih berpura-pura? Melihat apa? Berikan padaku utusan dewa pembunuh. King Lian ada di sini. Lencana King Lian. Bagaimana kau bisa memiliki lencana King Lian? Ini tidak mungkin. Tuan King Lian sudah lama tahu kau palsu. King Lian ini adalah penipu. Kalian bengong. Ngapain? Semuanya penipu. Siapa yang akan membawanya padaku? Aku, penguasa pembantai dewa, pasti akan memberimu hadiah. Kau adalah anak yang dulu memotong kayu di dapur istana. Terlihatnya nama istana pelayan dewa membuatmu hidup dengan sangat nyaman ya. Benar-benar Tuan King Lian. Hamba datang terlambat. Silakan putri menghukum saya. Putri, dia adalah putri pembunuh dewa yang sulit ditemukan itu. Aku hanya ingin bermain lebih lama dengan mereka. Kenapa kau berkeringat banyak sekali? Saluran air King Lian kalian. Kau tidak memberi salam dulu. Nah, anak kecil ini meremehkan orang. Maka dari itu, Tuan Putri, ampunilah saya. Tuan Putri, Anda tidak perlu mengingat kesalahan orang kecil ini. Ampuni nyawa saya. Tuan Putri, ampunilah saya. Saya tahu saya telah salah. Ceritakan apa yang terjadi. Sampai kau, bocah, turun gunung untuk membeli barang. Lalu kembali ke istana pelayan dewa. Minta jalan pintas. Lalu aku kembali ke keluarga Huang Fu dan hidup tenang selama beberapa tahun. Kemudian, di dunia persilatan, aku tidak pernah mendengar kabar dari istana pelayan dewa lagi. Jadi kau memanfaatkan kekuasaan orang lain, mendapatkan posisi sebagai pelayan di istana dewa, dan berbuat curang di luar sana. Huang Fushuan biasanya sangat berwibawa. Dia sering menerima suap dari kita. Ternyata palsu. Ya, aku kan sudah bilang, meskipun Tuan Xishen dulu memang semena-mena, tapi dalam kerjasama dengan pedagang biasa, seperti kita selalu ramah. Kenapa sekarang malah semakin rakus? Putri Huo, aku benar-benar tahu kesalahanku. Saya melakukan ini juga untuk menjaga reputasi keluarga. Jadi, saya harus berterima kasih kepada Anda. Sama-sama. Anda begitu mulia dan berbesar hati. Harap ampuni saya, nanti aku akan menjadi sapi dan kuda. Tanpa ragu, kembali ke istana untuk dihukum. Jangan. Putri Huo tidak akan berani lagi. Putri Huo, ini semua kesalahpahaman. Saya sudah kun. Saya percaya fitnah. Lihat ini menjadi. Tidak apa-apa. Toh kita semua satu keluarga. Hanya berharap ke depannya paman lebih teliti dalam menilai orang. Tentu. Aduh, jangan lagi mengorbankan nasib generasi muda untuk kepentingan keluarga. Aduh, cara seperti itu bukanlah ajaran Tuan Muda Huo dan Putri. Ini akan selalu kuingat, Tuan MU. Lihatlah pernikahan hari ini. Karena masalahnya sudah selesai. Maka mari kita mulai. Terima kasih. Kami setuju. Tunggu, aku tidak setuju. Bu, apa yang akan kau lakukan? Kau melakukan apa? Nenek tua yang menyebalkan. Kau tahu siapa orang yang dinikahi putri kita? Aku tidak peduli siapa dia. Yang aku tahu, keluarga Huang Pu untuk menikahi Waning. 6 bulan yang lalu sudah memberikan mas kawin senilai 200 juta. Mau menikahi Waning, ya? Boleh, tapi harus memberikan mas kawin yang nilainya lebih tinggi. Bu, memang ini kelalaian saya. Saya kurang mempertimbangkannya. Untuk Kiming, segera persiapkan. Harus cepat dan cukup berharga. Iya, Bu, karena mas kawin belum juga datang. Maka kita tunda dulu. Jangan sok akrab denganku. Belum lagi status putrimu itu benar atau tidak. Istana pelayan dewa ini sudah lenyap dari negara Dacia selama 7 tahun. Hai, siapa yang tahu seberapa kuat kau sekarang? Aku akan katakan dengan jelas di depan. Jika kau hari ini tidak bisa memberikan mas kawin 200 juta, besok pagi, kalian berdua pergi mengurus perceraian kita. Mas kawin senilai 200 juta itu, aku, Wo Zeng, tidak mampu memberikannya. Paman MU, aku bukannya mengkritikmu. Waning, gadis yang begitu luar biasa. Anda menikahkannya hanya dengan 200 juta. Kau jangan berbohong dulu. Nanti mas kawin 200 juta itu tidak bisa kau berikan. Bukankah itu sama saja menampar wajahmu sendiri? Lebih baik kau diam saja. Feng, tenanglah. Kau ingin mengulur waktu, ya? King, apa namanya itu? King Lian, kan? Kupikir dia juga tidak akan bisa mengeluarkan sesuatu yang berharga. Jangan-jangan dia kabur diam-diam ya? Wo Zeng, keahlianmu yang luar biasa itu sudah lama tak terdengar kabarnya. Ku bilang ya, dia tidak sehebat dulu lagi. Mas kawin sudah sampai. Aduh, mahkota dan jubah pengantin dari 9 langit. 1 set patung Dewi Kuan Im yang mengirimi anak dari Laut Timur. Sebuah mutiara malam yang turun dari langit. 9 mutiara Changxin dari dinasti Han Barat. 2 lentera istana. Harta karun nasional, batu giok Heishi 1 buah. Patung Dewi Buddha Sakyamuni 1 arca. Selamat kepada Putri Huo dan Nona MU atas pernikahan bahagia kalian. Semoga selalu bersama selamanya. Ya ampun, mutiara malam pemberian langit ini jauh lebih berharga 100 kali lipat daripada mutiara malam milik Permaisuri Cisi. 9 buah alat musik Qin. Nilainya lebih dari 100 miliar. Belum lagi jubah 9 lapis awan dan cahaya surgawi itu. Bisa dibilang itu harta karun surgawi. Permaisuri-permaisuri dari generasi ke generasi pun jarang sekali bisa memakainya. Ya, semuanya adalah barang terbaik di dunia. Bagaimana mungkin hanya bisa melihatnya sekilas? Benar-benar beruntung sekali. Ibu mertua, mas kawin saya sebesar 1 triliun ini. Kak ibu puas? Puas, sangat puas. Kalau begitu, pernikahan ini segera selesai. Hahaha. Para tamu undangan dan kerabat yang terhormat. Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan putri saya, MU Waning, dan Tuan Huo Zeng. Di hadapan kita semua, saya nyatakan, mulai hari ini, mereka berdua resmi menjadi suami istri. Selamat kepada kepala
kepala keluargamu. Menikah itu benar-benar merepotkan. Harus tersenyum palsu menghadapi begitu banyak orang. Benar-benar melelahkan. Sebenarnya, kau sama sekali tak perlu menghiraukan mereka. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih hebat dariku. Aku tahu kau kaya dan berpengaruh, Putri Agung Hall. Tapi kita hanya pasangan kontrak. Kau sudah membuatku sangat bersyukur karena mau memberikan jantung dunia kepada keluarga MU. Aku tidak berani lagi berharap untuk memanfaatkan sumber daya lain dari istana pelayan dewa kalian. Semua itu hanyalah hal-hal duniawi yang digunakan untuk bersenang-senang. Selama kau suka, silakan katakan saja. Pokoknya kau harus berjanji untuk membantuku melakukan dua hal. Kita bicarakan nanti saja. Aku akan mengganti pakaian ini dulu. Memakainya sangat tidak nyaman. Pasangan kontrak ya? Kau adalah sahabat Waning. Ya, aku datang untuk melihat Waning dan apa yang dia temukan. Suami seperti ini memang benar-benar rezeki nomplok. Kenapa aku tidak punya keberuntungan seperti itu? Bisa dengan mudah mendapatkan seorang putri dewa pelindung? Nona Gu, istana dewa pelindung saat ini belum berencana menambah posisi putri wakil. Lebih baik cari tempat tinggal lain saja. Putri Huo juga suka bercanda seperti ini secara diam-diam. Nona Gu, masih ada perlu lain? Ada. Sudah lama saya mendengar bahwa Putri Huo memiliki ilmu silat yang tak tertandingi dan kekuatan dalam negeri yang luar biasa. Namun akhir-akhir ini saya merasa semakin tua dan badan saya terasa pegal-pegal. Maka saya berpikir, Putri Huo yang bijaksana dan berpengalaman pasti tentu ada cara untuk membantuku menghilangkannya. Apakah benar ada rap di sini? Di sini. Ya. Apakah ada yang salah? Tidak. Tidak. Aku tak menyangka Putri Huo ternyata juga begitu terburu-buru. Putri Huo, aku sudah siap. Huo Seng, apa yang kau lakukan? Memijat punggungmu. Bukankah punggung dan pinggangmu sakit? Memijat punggung adalah solusi terbaik. Kamu, ya. Aduh. Kenapa? Oh, ada masalah. Mahasiswi yang bekerja paruh waktu di tempat hiburanmu dibawa pergi beberapa preman. Namanya siapa ya? Oh, Zhao Yihua. Apa? Gadis itu keras kepalanya. Dia bertekad untuk menjaga kesucian dirinya untuk calon suaminya. Jika ia dihina, dia pasti akan bunuh diri. Aku harus menengoknya. Tunggu, aku akan ikut denganmu. Aku sudah menyelesaikan apa yang kujanjikan padamu. Aku akan mengurus beberapa urusanku dulu. Baiklah, kebetulan aku juga akan menyusun draft perjanjian. Silakan pergi saja. Ayo, hahaha. Kak Li, aku sudah selesai melompat. Sekarang aku boleh pergi kan? Pergi. Apa sih terburu-buru? Minumlah sedikit anggur. Ayo pegang. Ayo minum. Oh, cepat habiskan. Cepat habiskan. Ayo, cantik. Kenapa kau turun? Cepat naik dan lanjutkan menari. Bukankah kau bilang setelah aku selesai menari kau akan melepaskanku? Sekarang aku sudah menari dan aku juga sudah minum. Kenapa kau belum melepaskanku? Apakah kau bilang menari sampai aku puas? Lalu bagaimana kalian bisa puas? Pakai ini dan tunjukkan padaku. Mau kemana? Aku akan ganti baju. Ganti saja di sini. Kak Li, aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku pasti akan membayar utangku. Ayahmu yang brengsek itu kalah judi sampai habis semua tabungannya. Bahkan dia masih punya hutang yang besar. Kakakmu yang bodoh itu, demi membayar hutang ayahmu, tertipu investasi bodong dan akhirnya bunuh diri. Tinggal ibumu yang buta di rumah sakit, menunggu uang untuk biaya pengobatannya. Kau bilang kau tidak mau menjual dirimu? Lalu bagaimana kau akan membayar semua hutang itu? Tolong lepaskan aku. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Aku pasti akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Sungguh, usaha keras menghasilkan uang. Sekarang juga akan kujelaskan bagaimana caranya berusaha keras. Pelayan laki-laki sialan. Kau tidak ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang? Kak Li, tolong. Sial. Berani-beraninya ingin menikmati masa pensiun. Kau ingin ibumu terbaring di rumah sakit seumur hidup. Ya, Kak Li, lepaskan aku. Kak Li, aku mohon, beri aku jalan hidup. Aku tidak menipu kamu. Kak Li kita tidak hanya jago secara teknis, banyak variasinya. Dia bersedia mengajarimu secara langsung. Itu artinya dia memberimu jalan hidup. Kumohon padamu. Suruh aku melakukan apa saja. Semua sudah ditulis kecuali ini. Sialan. Selain ini, apalagi yang kau punya? Aku punya kakakku, Hui Shen. Dia adalah jenderal besar yang berjaga di perbatasan. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Kakak Hui Shen yang kau bicarakan itu adalah tunanganmu yang hilang selama 7 tahun. Kan? Sudah 7 tahun tanpa kabar. Pasti sudah meninggal. Lupakan saja pikiran itu. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin meninggal. Jika dia mati, maka aku juga tidak akan hidup. Kurasa kau ingin mati dengan senang. Tenang saja. Pistolku ini sangat ampuh. Pasti bisa memuaskanmu. Ada apa? Tidak menyangka, kan? Tadi aku memasukkan sesuatu ke dalam minumanmu. Sesuatu yang bisa membuatmu patuh. Lepaskan aku. Tunggu sampai semuanya kuambil gambarnya. Setelah aku puas, kalian juga akan kubuat puas. Hei, lepaskan. Zhang Yihuan, nanti aku akan memukulmu. Satu persatu, lepaskan bajumu. Lihatlah bagaimana aku akan menidurimu. Tolong. Selimutmu ini. Jangan harap bisa lolos dari tanganku. Tolong. Tolong. Berhenti. Kakak, apa kau tidak apa-apa? Siapa sih? Anjing sialan. Tidak lihat aku sedang sibuk. Serang mereka semua. Binatang berubah menjadi anjing. Ya. Bibi, maaf. Aku terlambat. Kakak Huo Shang. Benarkah kau? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bukan mimpi. Benar-benar aku. Aku sudah kembali. Kau telah menderita selama bertahun-tahun. Sekarang aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menganiaya kamu. Aku mengerti sekarang. Kau adalah tunangan yang hilang selama 7 tahun itu, bukan? Lihat saja penampilanmu yang kampungan. Apakah kau tidak berhasil di kota sampai tidak berani pulang? Nih, orang miskin seperti kau, ini uang pemberian untukmu. Cepat ambil uangnya dan pergi. Jangan buang waktuku dengan para wanita jalang ini. Ada apa dengan tunangannya? Mereka selalu membuat masalah untukku. Jadi katakan bahwa kita sudah menikah.
menikah. Ternyata kau bukan tunangannya. Maka aku semakin tidak peduli. Perempuan itu berhutang padaku. Aku harus membuatnya membayar dengan tubuhnya. Berani kau mengulangi kata kotor itu lagi, akan kuberikan kau penderitaan yang tak terkira. HMPH, aku beritahu kau, Tuan Huangfu adalah ayah angkatku. Kau tidak bisa melawanku. Keluarga Huangfu itu. Sekarang, berlututlah dan minta maaf kepada bibiku. Kalau tidak, meskipun Raja Langit datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah kau sampai kebingungan karena mengemis di luar sana, dan tidak mendapatkan apa-apa? Kau tidak tahu siapa yang berkuasa di kota utara ini? Kakak pelindung kota, keluarga Huangfu, dikenal menguasai dunia hitam dan putih. Kekuasaannya sangat besar. Kau tidak akan bisa melawannya. Pergilah, aku tidak ingin menyeretmu dalam masalah ini. Kau dengar, kalau masih punya akal sehat, segera pergi dari sini. Kalau tidak, kau akan kuperlihatkan pemandangan paling kejam di dunia ini. Tidak apa-apa, karena aku sudah berjanji padamu bahwa tak seorang pun boleh mengganggumu. Maka aku pasti akan menepatinya. Ku kasih kesempatan, kamu tidak berguna. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Aha, kau adalah penari Qigong yang melawan banyak musuh sendirian. Kau memang sedikit berpengetahuan, bocah. Aku akan menunjukkan kepadamu jurus pamungkas. Ku yang seberapa hebatnya. Ini bagaimana? Mungkin sebenarnya kau siapa? Siapa aku? Kau belum pantas tahu. Bibi, kita pergi. Kakak Huo Zheng ingin pergi. Akan kubunuh kau. Aku tidak mengizinkan seorang wanita pun menghalangiku. Sekali berpikir, sekali mati. Semua orang bagaikan rumput liar. Seka menjadi awan, seka menjadi hujan, memulai kembali Feng Shen, membentuk kembali jalan surga. Aku tidak suka membunuh dengan peluru. Tuan Hou, kau adalah kakek kandungku. Kau adalah leluhurku. Keluarga Huo kami, semua orangnya setia dan mulia. Kau, makhluk menjijikan seperti ulat, pantaskah memanggilku kakek? Mereka itu sampah. Aku salah. Aku salah. Kau adalah orang suci. Dia orang penting. Aku ini serangga besar. Aku ini orang tidak berguna. Anggap saja aku seperti kentut. Lepaskan saja aku. Beri aku alasan untuk melepaskanmu. Di rumahku, aku punya orang tua yang harus kutanggung dan anak-anak. Aku harus menghidupi keluargaku. Aku tidak boleh mati. Tapi saat kau menindas orang lain, apakah kau pernah memikirkan perasaan mereka? Perasaan keluargamu? Bagaimana jika yang ditindas hari ini bukan bibi, melainkan adik perempuanmu sendiri? Apakah kau akan melepaskannya? Maaf, salahku. Aku bukan manusia. Aku bukanlah anjing keluarga Huangfu. Kau sudah melakukan begitu banyak hal yang keji. Aduh, jangan bicara omong kosong padaku. Aku bertanya, apakah peta sungai dan gunung ada di keluarga Huangfu? Apakah kau tahu rupa orang itu? Sepertinya aku mendengar Tuan Huangfu berbicara dengan orang penting. Katanya peta sungai dan gunung itu sebelumnya sepertinya diberikan sebagai mas kawin kepada keluarga Emyo. Kau seharusnya tahu akibatnya jika kau berani menipu aku. Aku tidak berani. Walaupun kau memberiku 1000 nyawa sekalipun, aku tidak berani. Karena informasi yang kau berikan masih berharga. Nyawamu akan kubiarkan. Kakimu yang ketiga, tidak akan kubiarkan. Ada keberatan? Yang mulia putri tidak berani. Benar apa yang bibi katakan. Kakiku yang ketiga memang benar-benar malapetaka. Tidak ada gunanya menyimpannya. Sekarang juga, bawa saja kalian beberapa sampah ini ke King Ling Yiguan. Biar dia membantu membersihkanmu. Pergi dari sini. Aku pergi. Kalian antar mereka ke sana. Tidak boleh salah. Ya, jadi, klinik King Lian adalah ucapan Zen dari King Lian Zhaoxi. Klinik pengobatan pemuda ini beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Ia menggantikan semua praktisi senior. Dan bos di belakangnya selalu tidak pernah muncul. Dan aku juga pernah menyelidiki. Semua industri di belakang mereka, semuanya berkembang pesat di bawah naungan sebuah perusahaan baru. Dan nama mereka semua adalah di King Dian. Beberapa hal lebih baik hanya kau ketahui sendiri. Terlalu mencolok akan mengundang masalah yang tidak perlu. Kau setuju? Nona Gu, baiklah. Kakak Huo Zheng, bisakah kau temani aku ke rumah sakit? Suster, selamat siang. Bub, suster. Kenapa obat pasien ini dihentikan? Kenapa kau katakan dihentikan? Maaf, suster. Saya sedang mengumpulkan uang untuk biaya pengobatannya. Tolong jangan dengarkan dia dulu. Bolehkah obatnya diberikan? Penyakitnya sangat serius. Ini rumah sakit, bukan panti jompo. Kalau tidak mampu beli obat, ya jangan sakit. Bagaimana kamu bicara? Ya begitulah caraku bicara. Kenapa? Begitulah caraku bicara. Aku juga punya uang untuk makan. Kalian berdua sampah yang bahkan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Meskipun kalian berlutut, tidak ada yang akan memberi kalian makan. Apa-apaan ini? Berteriak-teriak apa kau di sini? Kalau sikapmu seperti ini, lupakan saja pekerjaanmu. Apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Kau mengancamku. Apakah kau sudah minum semua obat yang diberikan dokter? Dia sudah gila, menggonggong seperti anjing. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Bibi, jangan bertengkar dengannya. Untuk orang seperti dia, orang yang tidak bermoral, meninggalkan dunia kedokteran itu sangat mudah. 3 menit lagi, biar petugas loket yang bodoh dan menyebalkan itu pergi selamanya dari dunia medis. Ganti dengan orang yang kompeten. Chun, kau tahu siapa yang mendukungku? Aku akan memberitahumu. Tidak ada satupun orang di rumah sakit ini yang berani menolakku. Hanya kamu. Waktumu tidak banyak lagi. Aku menyarankan kau untuk segera membereskan diri, agar kau tidak terlalu malu dan memalukan. Baiklah, dalam waktu 3 menit. Jika kau bisa membuatku pergi dari sini, maka aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Palaliu, akhirnya kau datang. Begini ceritanya. Hari ini aku bertemu orang kampung. Dia bahkan menyuruhku pergi dari rumah sakit. Lucu sekali, kan? Kakak, jangan panggil aku kakak. Kau sudah terbiasa bertindak seenaknya di rumah sakit. Berani macam-macam dengan siapa saja. Segera minta maaf kepada Tuan Huo. Aku akan meminta maaf padanya. Kenapa aku harus meminta maaf? Orang miskin yang bahkan tidak mampu membayar biaya rumah sakit saja. Kenapa aku harus meminta maaf padanya? Kau tahu siapa Tuan Huo? Dia adalah teman penting pemilik King Lian. Berani sekali kau berteriak di
sini. Minta maaf sekarang juga. Maafkan saya, Tuan Huo. Bisa jilat hukuman. Hahaha. Tidak usah. Cepat bawa dia pergi. Tuan Huo, Nona Zhao. Kami mohon maaf telah menyebabkan pengalaman yang tidak menyenangkan di rumah sakit kami. Sebagai tanda permintaan maaf, biaya pengobatan Nyonya Zhang Shuping di rumah sakit kami ditanggung oleh rumah sakit. Zhang Shuping, ibuku. Xiaoyi, kamu sudah pulang. Apakah kamu lagi-lagi pergi meminjam uang untukku? Nenek tua ini, sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan urusi aku lagi. Tante, itu tidak boleh. Kau harus menunggu kakak Huo Shen pulang untuk berkumpul. Aku tidak akan bisa menunggu. Tebak siapa yang kubawa pulang. Temanmu sudah datang. Selama ini kau meminjam uang kemana-mana demi penyakitku. Semua orang menghindarimu seperti menghindari penyakit menular. Sekarang sudah baik. Akhirnya kau punya teman. Aku jadi lebih tenang. Akulah itu. Itu karena ketidaktaanmu. Anakku telah kembali. Cheng Er, kamu yang sudah kembali? Ibu, ada apa dengan matamu? Ini adalah 7 tahun kamu hilang. Selama 7 tahun ini, keluarga Huo mengalami banyak masalah. Banyak orang menanya ibumu tentang keberadaanmu. Ibumu khawatir matamu akan buta karena terlalu banyak menangis. Bagaimana bisa seperti ini? Saat itu aku menghilang tanpa jejak. Yang mulia Kaisar tidak akan menyebabkan kemarahan rakyat. Keluar diumumkan bahwa aku meninggal karena sakit. Bagaimana mungkin ada yang tahu bahwa aku tidak mati? Di sini, keluarga kita memang sedang siap. Tidak ada satu hari pun yang tenang. Selama ini kalau bukan karena Xiaoying yang merawatku, aku sudah mati sejak lama. Xiaoying berjasa besar kepada keluarga Huo kita. Nanti aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku akan membalas kebaikannya kepada kita berlipat ganda. Semua yang telah kualami, pasti ada sesuatu yang ganjil. Pasti ada hubungan yang rumit antara dia dan dalang di belakangnya. Aku harus menemukannya dan membuatnya membayar lunas atas kejahatannya. Sudahlah, Dokter Jia. Beberapa hari ini, saya telah mencari di berbagai buku pengobatan dan memastikan bahwa penyakit nenek telah sampai ke sumsum tulang. Tenaga dan semangatnya telah habis. Hidupnya sudah di ujung tanduk. Kau harus bersiap mental ya. Dokter Jia, Anda menguasai pengobatan timur dan barat. Keahlian medis Anda sangat tinggi. Anda pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Melihat situasi saat ini, hanya pil 5 unsur kehidupan dan kematian yang dapat menyelamatkan nyawanya. Tapi, hanya saja pil hidup mati 5 unsur ini sangat sulit untuk dibuat. Sangat sulit. Tuan Jiang Shishi, tolong selamatkan dia. Mohon, Tuan. Apapun permintaan dan kesulitan Tuan, silakan sampaikan saja padaku. Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Ganti gigi taring. Saya tahu kau adalah anak yang baik dan berbakti. Hanya saja ilmu bela diri 5 unsur kehidupan dan kematian ini, saya tidak bisa mempraktikkannya. Tapi guruku, dia bisa. Kalau begitu, bisakah kau meminta gurumu untuk turun tangan? Ini agak sulit untuk dikatakan, karena guruku itu orangnya, dia cukup keras kepala. Bahkan terkadang jika aku berbicara pun belum tentu didengarkan. Tapi jika kau adalah istriku, mungkin beliau akan memberi aku sedikit muka. Masih bisa dijanjikan. Kamu, lihatlah urusan kita ini. Aduh, sudah berapa kali aku meminta. Lebih buruk dari binatang. Xiaoyu, jangan pedulikan dia. Penyakit ibuku tidak perlu kau obati. Pergi sana. Jika aku tidak salah, kau adalah calon suami yang disebutkan oleh Nona Zhao. Kan, kau hanyalah seorang pengemis yang tidak berguna. Jika dia memberikan keperawanannya kepadamu, apa yang akan kau gunakan untuk membantunya? Jika dia memberi saya sesuatu, saya bisa membantunya dalam hal apapun. Inilah perbedaan di antara kita. Kau mencari kematian? Ya, kakak Huo Shen. Tabib palsu ini disebut sebagai Hua Tuo kecil yang masih hidup. Kita ini dokter terbaik di kota utara. Kau sudah menyinggung ibundanya. Bagaimana dengan penyakitnya? Di dunia kedokteran kota utara, semua orang sedikit takut padaku. Penyakit nenek itu, jika aku yang tidak berani mengobatinya, orang lain pun tidak berani mengobatinya. Kalian tunggu saja untuk memandikan jenazahnya. Tugas seorang dokter adalah mengobati dan menyelamatkan pasien, bukannya melakukan korupsi di bidang kedokteran, mendapatkan nama baik dan kekayaan. Kau seenaknya memperlakukan keluarga pasien seperti ini. Tidak takut masuk penjara? Aku takut apa? Ini aturan di antara kita. Kau tidak mengerti karena levelmu terlalu rendah. Yang disebut penjara itu dipersiapkan untuk sampah kelas bawah sepertimu. Dalam kamusku, tidak ada kata penjara. Sangat arogan. Benar, aku adalah tabib terkenal. Semua orang memohon agar aku mengobati mereka. Arogansiku itu wajar. Kau hanyalah sampah kelas bawah. Bahkan obat pun tidak mampu mereka beli. Keluarga yang sakit hanya bisa mengandalkan penjualan organ untuk biaya pengobatan. Jika tidak, mereka hanya bisa menunggu kematian. Semua orang memuja kalian sebagai malaikat berjubah putih. Menghormati kalian. Begitulah cara kalian membalas mereka. Kau pengecut. Mau bagaimana lagi? Bagaimana? Kau ingin memukulku? Silakan coba pukul aku. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Penyakitku tak akan sembuh. Kalian semua tunggu saja kematian. Aku ingin tahu, orang seperti apa yang bisa mendidikmu menjadi sampah seperti ini? Guruku adalah Dewa Obat Daxia. Dewa Obat Besar Sia. Dia adalah guru MU. Bagaimana? Sekarang kau takut ya? Jika kau sekarang berlutut memohon padaku, mungkin saja aku akan membicarakan hal baik tentangmu di hadapan guruku. Dia masih bisa membantumu. Kalau tidak, kau tunggu saja untuk mengurus jenazah ibumu. Aku, Wu Zheng, seumur hidupku belum pernah takut pada apapun. Kalau berani, suruh dia datang. Kurasa kau memang tidak akan percaya sebelum melihat peti mati. Sekarang juga akan kuberi kau, orang kampung, melihat keajaiban tabib sakti. Zhenrong, tunggu saja. Tuan Guru, tolong bela saya. Anak muda itu berkali-kali berbicara tidak sopan kepada Tuan. Dia juga memukul saya. Dia mengatakan Tuan adalah orang desa yang kasar. Sebagai muridmu, aku tidak akan tahan dengan ketidakadilan ini. Aku sudah tahu sifatmu. Kemungkinan besar kau yang memulai masalah. Benar kan? Sudah berapa kali kukatakan padamu, dalam mengobati dan menyelamatkan orang, haruslah rendah
rendah hati dan sopan. Seperti kamu ini, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah besar. Aduh, Master itu dia. Dia masih ingin memarahimu. Dia juga memukulku. Hei, Tuan, kenapa kau memukulku? Orang bodoh yang buta. Ini adalah dewa perang Daxia. Gong sisihan dewa. Putri Huo Zheng. Tuan Huo memukulmu adalah karunia bagimu. Jika kau berani bicara tidak jelas lagi, aku akan menggunakanmu untuk membuat obat. Mantan asisten apoteker muda memberi hormat pada Tuan Huo. Dewa obat sia besar. Bagaimana mungkin kau menerima orang jahat seperti ini sebagai murid? Kurasa, dewa obat musim panas, ya sepertimu tidak perlu ada lagi. Tuan Huo, harap tenang. Salahku telah membuat Tuan Huo marah. Aku akan mencabut kemampuan pengobatannya dan menjatuhkannya ke dalam neraka. Dicincang-cincang. Apakah kau hidup begitu bodohnya? Kau bahkan tidak mengerti perkataanku? Mohon maafkan Tuan Huo. Mohon tunjukkan jalannya. Dia tidak membuatku marah, melainkan merasa bersalah pada semua makhluk. Kau menjadi kaki tangan harimau. Dosamu tak terampuni. Nona Huo, aku buta dan bodoh. Aku merasa bersalah pada semua makhluk. Pemuda itu kehilangan satu kebajikan. Kau orang besar. Janganlah mengingat kesalahan orang kecil. Ampuni aku kali ini. Ampuni aku kali ini. Aku ampuni kau. Siapa yang tahu berapa banyak lagi yang akan kau hancurkan di masa depan. Aku merasa bersalah pada senjata utamanya. Aku yakin kau bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan apa-apa. Sudahlah. Sudah tenanglah. Tolong Tuan Huo tenang. Ini adalah pil 5 unsur penentu hidup mati. Ini adalah pil yang berhasil saya racik setelah puluhan tahun. Tolong Tuan Huo rebus dan berikan kepada Nyonya Tua. Maka nyawa Nyonya Tua akan terjamin. Obat palsu macam apa yang berani diberikan kepada Ibu Huo? Pil 5 unsur hidup mati ini dibuat dari ular kobra berusia 100 tahun, jamur lingsi berusia 1000 tahun, ditambah lagi dengan ratusan jenis serangga dan tanaman langka. Setelah melalui penyempurnaan selama 81 hari, baru bisa menghasilkan satu butir pil yang memiliki khasiat menghidupkan kembali. Pun saya baru pertama kali melihatnya. Kau berani mengatakan itu obat palsu berkualitas rendah? Obat ini memang bisa menghidupkan kembali, tapi itu hanya kembalinya cahaya sebelum kematian. Tidak akan lebih dari 3 tahun. Pasien akan menderita dan mati karena darah dan energinya terkuras. Benarkah apa yang saya katakan? Ahli pengobatan tua. Segala sesuatu di dunia ini sulit untuk mendapatkan semuanya. Bagi orang yang hampir mati, memperpanjang umur 3 tahun lagi sudah sangat sulit. Ini juga terpaksa. Itu karena kau bodoh dan tidak mampu. Keahlian medismu tidak bagus. Kakek tua, lihat ini apa? Ini adalah peluru 5 unsur kehidupan dan kematian kualitas terbaik. Sepanjang hidupku, aku pun tak mampu menyempurnakan satu butir pun. Namun, Tuan ternyata memiliki sebotol penuh. Ternyata Tuan masih memiliki sedikit pengetahuan. Saya telah meningkatkan pil Wuxing Shengxi menggunakan teknologi medis terbaru. Sekarang, obat ini tidak hanya bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal, tapi juga dapat memelihara ki dan darah, dan memperpanjang umur. Saya menamainya Jius Huan Chang Shoudan. Hanya dengan cara ini, baru layak diberikan kepada Ibu Huo. Aku merasa rendah diri, tidak pantas menyandang gelar pahlawan dan dewa. Lebih baik aku mencabut kemampuan kedokteranku. Sebagai penebusan dosaku, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Lakukan saja. Ibu, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya sudah merasa jauh lebih baik. Mataku juga tidak sakit lagi. Ibu Cheng, aku bisa melihatmu. Obat ini ternyata bisa mengembalikan penglihatanku. Ya, obat ini dapat melancarkan aliran darah dan menetralisir semua racun dalam tubuh. Tentu saja juga bisa menghilangkan racun yang menyebabkan kebutaan. Pat, bantu aku berdiri. Aku ingin berterima kasih kepada Dewi pengobatan ini. Ibu Huo, penyakit Nyonya sudah sembuh. Sama-sama. Bawahan ini memang lalai dalam tugasnya. Selama bertahun-tahun aku tidak bisa menemukan keberadaanmu. Ini semua kewajibanku. King Lian, selama beberapa hari ini ibu dan bibiku sangat menderita. Pergilah, atur rumah terbaik dan teraman untuk mereka tempati. Jangan biarkan siapapun berani menganiaya mereka lagi. Tidak, Xia Zhen. Selama ini Xiao Yi telah dengan sepenuh hati merawatku. Dalam hatiku, aku sudah menganggapnya sebagai menantu perempuan. Kau harus segera menikahinya. Jangan biarkan gadis bodoh ini menunggu lebih lama lagi. Aduh, Bu, saya tidak tahu apa yang ibu maksudkan. Kau tidak tahu. Kau tahu. Takkan saja padaku. Maukah kau menikah dengan Zhen Er? Itu tergantung apa maksud Nona Huo Zhen. Aku, tuan muda. Kau gadis yang baik. Tapi di hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adik perempuan sendiri. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan padamu. Tapi satu-satunya yang tidak bisa kulakukan adalah menikahimu. Aku mengerti. Aduh, Zhen Er, kau bicara apa sih, Bu? Jujur saja padamu. Aku sudah menikah dengan MU Waning. Apa? MU Waning? Aku bahkan belum pernah bertemu. Aku tidak setuju. Aku hanya mau adik iparku menjadi menantuku. Kau juga hanya boleh menikahinya. Waning adalah cucu perempuan dari Nyonya Sanyan. Kebaikan besar Tuan Sanyan kepada kami selalu kuingat dalam hatiku. Nenek Waning sudah meninggal dunia. Jadi aku harus lebih giat membalas kebaikannya kepada kami dulu. 3 tahun yang lalu, aku dan Waning sudah saling memiliki perasaan. Jangan khawatir tentang aku dan dia. Yang terpenting bagimu sekarang adalah, yaitu harus menjaga kesehatan tubuh dulu. Baiklah bibi kecil, kau antar dulu ibuku pulang. Aku masih harus pergi ke keluarga MU sekali lagi. Tapi, bibi kecil, Bu, tidak apa-apa. Selama kita bersama sebagai satu keluarga, itu akan baik-baik saja. Saya meminta asisten saya untuk menyembunyikan perjanjian. Coba lihat, itu sebabnya kamu terburu-buru membawaku ke sini. Benar sekali, bagaimanapun juga, kami hanyalah pasangan berdasarkan kesepakatan. Beberapa hal sebaiknya dijelaskan dengan jelas sebelumnya. Ada beberapa hal yang lebih baik dijelaskan terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Jangan mendekat dalam jarak 1 meter. Jangan menyentuh barang-barangmu. Jangan ikut campur dalam
urusanmu. Jangan berpacaran dengan wanita lain. Harus selalu siap sedia. Tanpa izin tidak boleh meninggalkan rumah keluarga MU. Aku tumbuh besar di sini. Jadi kau harus menemani saya sebagai menantu keluarga MU. Kalau begitu aku punya satu pertanyaan untukmu. Tanyakan saja jika kau punya pertanyaan. Aku akan mencoba sebaik mungkin untuk menjawabnya. Jika kau punya syarat, silakan sampaikan saja. Aku bisa memenuhinya. Kalau begitu, aku perlu tidur satu ranjang denganmu. Tentu saja tidak perlu. Di mataku, kau hanyalah seorang pengawal pribadi yang cakap saja. Pernikahanku denganmu hanyalah pernikahan terpaksa untuk menghadapi orang tuaku. Kalau begitu aku tenang. Seorang Molly saja sudah membuatku sangat jijik. Sekarang aku tidak tertarik pada wanita. Meskipun aku sudah memiliki seseorang di hatiku, aku tidak bisa menjadi suami yang sebenarnya untukmu. Tapi aku, MU Wanming, selalu membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau bisa menghubungiku. Aku tidak butuh kompensasimu. Karena sudah berjanji membantumu 3 hal, maka aku pasti akan melakukannya. Bagaimana aku bisa yakin kau jalan denganku? Maaf, aku tidak sengaja. Nona MU, ada apa kau mencariku? Silakan masuk dulu. Pelayanannya terlalu bagus. Ada apa yang tidak baik? Silakan masuk dulu, baru kita bicara. Baik, ini kau yang bilang ya. Sepanjang hari kau begini, apa yang bisa aku tunjukkan? Nona MU, kau ingin memanggil istri, suami. Tidak sedikit, itu pasti salah minum obat. Minum obat. Kita berdua sangat saling mencintai. Untuk apa harus minum obat? Tapi tak kusangka Nona MU yang terhormat ternyata orang yang tidak menepati janji. Aku bukan. Ibu saya sedang menguping di depan pintu. Jika kau tidak ingin ketahuan, maka bekerja samalah denganku untuk memainkan sandiwara ini. Suaramu pelan-pelan. Oh, aku melihat mereka seperti itu. Aku teringat saat kita masih muda. Pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan orang. SSST. Ayo pergi. Aduh, apa yang kau buru-buru? Dengarkan lagi. Dengarkan lagi. Kau melakukan apa sih? Mereka masih di luar sana. Kau yang proaktif dong. Hatiku ini lebih gelisah daripada pohon kering berusia 2000 tahun yang disembunyikan kucingnya. Mengapa jantungku berdebar begitu kencang hari ini? Terus panggil mereka. Bukankah mereka masih di luar sana mendengarkan? Selamat pagi, Nona. Selamat pagi, Tuan Muda. Buliu, Tuan Muda akhir-akhir ini terlihat kelelahan. Siapkan lebih banyak makanan bergizi untuknya. Menantu yang baik, kau bisa menikah dengan Wanning. Aku dan ibunya sangat bahagia. Terima kasih telah memberikan proyek Wellstar kepada keluarga MU kita. Keluarga kami, keluarga MU, meskipun besar dan kaya raya, tapi beberapa tahun belakangan ini, kesehatan kepala keluarga kurang baik, dan saya juga sudah tua. Urusan bisnis sudah agak berat bagi saya. Maka pengembangan dan perencanaan keluarga selanjutnya harus diandalkan pada kalian anak-anak muda. Ayah, jangan khawatir, ya kan, sayang? Ya, iya, melihat kalian berdua begitu mesra. Kakek juga tenang sekarang. Keluargamu memang besar dan kaya raya, tapi selalu kurang kasih sayang keluarga, ya? Yang miskin pun hanya tersisa uang. Jadi sekarang kau mengerti mengapa aku harus mempertahankan perusahaan Sensi selama aku bisa menjalankan perusahaan ini dengan sukses. Aku, MU Wanning, bisa menentukan keputusanku sendiri. Menjadi seorang putri sejati. Aku rasa kau pasti banyak mengalami ketidakadilan di keluarga MU ini, ya? Beginilah nasib perempuan di keluarga bangsawan kami. Tidak punya suara, dan harus selalu khawatir akan dipertukarkan demi kepentingan keluarga. Dijodohkan. Karena kita sudah menikah. Jika kau menginginkan sesuatu, katakan saja langsung. Jangan bicara soal game lagi. Aku masih ingin mengandalkan usahaku sendiri. Segala sesuatu bergantung padamu. Kalau begitu aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kau bilang dulu, setelah aku dijebak, Jiangshan dan pedang pembunuh dewa menghilang tanpa jejak. 2 harta karun utama istana pembunuh dewa. Kenapa kau bertanya tentang ini? Konon katanya keluarga Huangpu memberikannya sebagai mas kawin kepada keluargamu, keluarga MU. Jadi itu peta Jiangshan. Aku hanya tahu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka aku menyimpannya dalam gameku sebagai hadiah untuk yang menyelesaikan permainan. Jika kau menginginkannya, lebih baik kau bekerja di perusahaanku. Apakah ini permintaan kedua? Kau juga boleh menolak. Hanya lukisan pemandangan sungai ini saja. Kau ingin mengambil keuntungan dari situasi ini, ya? Aku tidak seperti itu kok. Manajer kecil seperti ini, mudah sekali. Atau aku tahu kau sangat ahli bela diri. Tapi di kantor, ya, yang diandalkan adalah otak. Kau seorang veteran yang baru masuk dunia kerja. Harus berhati-hati dalam bertindak, ya. Kalau tidak, akan sangat menderita, ya. Guruku terlalu keras padanya. Sekarang dia paling banter hanyalah seorang pemula di dunia kerja. Membiarkan dia mengikuti wawancara untuk manajer bisnis. Bukankah itu terlalu memberatkannya? Bagaimana jika dia diintimidasi? Bagaimana jika wawancara gagal dan dia menjadi patah semangat? Masuk, Pak MU. Ada seseorang bernama Huo Zheng yang akan mengikuti wawancara untuk manajer bisnis hari ini. Orang yang kau minta dari Departemen SDM harus menerimanya. Iya, Ceka, Departemen SDM itu ngapain aja sih? Lulusan SMP saja berani mereka terima. Meskipun aku hanya lulusan SMP. Berikutnya, bisakah kau biarkan aku menyelesaikan pembicaraanku? Bicara apa lagi? Kami semua di sini adalah lulusan master dan doktor. Kau bicara satu kata saja, kami akan tahu seberapa kemampuanmu. Kau hanya pantas bekerja di proyek konstruksi sebagai buruh. Dengan apa kau berani bersaing dengan kami para profesional berpendidikan tinggi? Cepat pergi. Seperti yang kita ketahui, nenek dari Tuan MU adalah seorang ahli game. Sebelum beliau meninggal, beliau membuat wasiat. Siapapun yang dapat menemukan 6 kunci tersembunyi di dalam game virtual ciptaannya, Dunia Hutan, dapat langsung berbicara dengan ketua direktur dan mewujudkan satu keinginan. Dengan begitu, bukankah aku bisa langsung menanyakannya tentang Jiang Shanlou? Jadi, perekrutan kali ini tidak melihat ijazah, hanya kemampuan. 6 kunci, 6 rintangan. Selama bisa menemukan salah satu kunci di antaranya, kamu bisa langsung bergabung ke Departemen Pengembangan
pengembangan game terpenting di perusahaan saya. Sebagai eksekutif, gaji tahunan mulai dari 5 juta. Saya bermain game hanya dengan mulut dan berturut-turut memecahkan 3 rekor dunia Guinness. Saya adalah pemain game terkuat di dunia. Tapi pasti ada satu kunci yang adalah milikku. Misi pertama telah diterima. Dia bermain game menggunakan kedua tangannya. Hingga kedua tangannya rusak. Maka dia beralih menggunakan mulutnya. Paling ahli dalam serangan mulut. Sekarang dia mendapatkan penghasilan jutaan per tahun dari siaran langsung game. Tapi bos game yang sebenarnya, kalau dia datang, kita nggak akan punya urusan lagi. Aku sudah menerima semua misi. Dari kunci pertama sampai kunci ke-6. Misi pertama telah diterima. Misi kedua telah diterima. Misi ketiga telah diterima. Tugas keempat telah diambil. Tugas kelima telah diambil. Tugas ke-6 telah diambil. Kau gila. Astaga. Ini orang bodoh dari mana sih? Dia bahkan menerima semua tugas sekaligus. Kau tahu apa yang kau lakukan? Ke-6 tugas ini sudah terbengkalai selama 5 tahun. Bahkan mereka yang masuk 100 besar daftar tokoh terkenal di Daxia pun tak berdaya. Jumlah pemain yang datang khusus untuk menantang ini pun tak terhitung. Banyak juga yang lebih hebat daripada Raja Omong Kosong. Namun mereka bahkan belum mendapatkan 3 kunci pertama. Tantangan misi pertama gagal. Lihat kan, misi dalam game bertema hutan kita sangatlah sulit. Ingin menyelesaikan yang pertama dan mendapatkan 1 kunci saja sangat sulit. Apalagi semakin ke belakang, kesulitannya semakin bertambah. Kau bahkan langsung mengambil 5 sekaligus. Menurutku, kau hanya datang untuk mempermalukan diri sendiri. Perusahaan membuat peraturan untuk mencegah orang yang sombong sembarangan menerima tugas, yaitu wajib menandatangani kontrak jika menerima 3 tugas atau lebih secara berturut-turut. Karena dalam proses melewati rintangan, kamu akan memasuki bagian inti dari permainan untuk mencegah kebocoran informasi. Orang yang gagal dalam tantangan akan dipenjara seumur hidup di ruang rahasia keluarga MU. Kontraknya, kau yakin tidak sedang mengalami gangguan? Kepalamu tidak kenapa-napa, kan? Setelah menandatangani, kau harus mematuhi semangat perjanjian. Ketika perusahaan menuntutmu sebesar 5 juta, jangan bilang kami membuli kamu ya. Kau banyak bicara sekali. Tidak laku ya. Laki-laki yang ingin menikahiku mengular dari sini sampai Paris. Sedangkan orang sepertimu, di luar jam kerja pun tidak pantas bicara denganku. Berani sekali kamu bilang aku cerewet. Sudah, cukuplah. Oh iya, aku harus mengingatkanmu sekali lagi. Misi kelima ini bernama surat perjanjian hidup mati. Jika kamu mati di dalamnya, di dunia nyata nyawamu juga akan melayang. Jadi sebaiknya kau jangan sentuh tugas kelima. Kalau tidak, konsekuensinya bukan hanya sekedar kehilangan uang. Kalau begitu aku akan langsung mengerjakan tugas kelima. Sepertinya dia datang ke sini untuk bunuh diri. Kunci kelima ini adalah kunci yang paling tidak mungkin ditemukan di antara semua kunci. Jika dia berhasil, jangan bilang perusahaan kecil kita ini akan mengangkatnya menjadi CEO. Dia akan bersinar terang di seluruh gedung ini. Sayang sekali, orang biasa seperti dia, meskipun hidup 10 kali pun, tidak akan pernah punya kesempatan. Selamat kepada Bapak Huo yang telah memenangkan penghargaan besar dari perusahaan kami. Bukan dia yang berhasil. Tuan Huo, siapapun yang mampu menyelesaikan tugas, Direktur MU akan langsung menerimanya. Silakan ikut saya. Jangan terburu-buru. Bukankah masih ada 5 lagi? Sudah selesai bersama-sama. Hanya setengah jam. Tuan Huo, Anda mau kemana? Mau ke toilet sebentar? Permainan kita ada batasan waktunya. Anda masih mau ke toilet? Sangat mendesak. King Lian memberitahu 4 ahli terkuat dari Istana Pemakan Dewa untuk menemui saya 5 menit lagi. Astaga, brengsek. Merek apa ini? Kantong plastik bisa muat banyak sekali. King Lian itu kan ajudan dari Istana Pembantai Dewa. Semua makhluk di matanya seperti semut. Semua orang yang masuk peringkat 100 besar saja tidak bisa masuk Istana Pembantai Dewa. Masih juga berpura-pura. Istana Pembantai Dewa hanya menerima orang-orang berbakat luar biasa. Bahkan selama 10 tahun pun belum tentu bisa menerima 1 orang. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalau bisa bertemu, ya bertemu saja. Kau sudah sangat susah payah. Beliau adalah penguasa langit dan bumi. Tuhan 3 alam. Nama beliau bukanlah sesuatu yang bisa kita sebut sembarangan. Awas, kalau kau mengejar dengan ceroboh, kau akan mendapat hukuman dari surga. 4 ahli bela diri terhebat dari kuil Kaisar Merah. Salam hormat kepada Tuan Huo. Cepatannya harus cepat. Selamat, kau berhasil melewati tantangan. Kau berhasil mendapatkan kunci pertama. Selamat, kamu berhasil melewati tantangan. Kamu berhasil mendapatkan kunci kedua. Selamat, kamu berhasil melewati tantangan. Kamu berhasil mendapatkan kunci ketiga. Selamat, kamu berhasil melewati tantangan. Kamu berhasil mendapatkan kunci keempat. Pantas saja mereka adalah 4 ahli terhebat yang sukses. Hanya dalam 10 menit mereka sudah mendapatkan semua kunci. Hebat. Kunci ke-6 gagal dalam tantangan. Ternyata masih ada tugas yang bahkan 4 ahli terhebat Istana Pelayan Dewa pun tak mampu selesaikan bersama-sama. Dikabarkan ke-4 ahli tersebut adalah keturunan dari 4 dewa pelindung, yaitu Citra Negara, Pertumbuhan, Pandangan Luas, dan Pendengar yang Bijak. Menjaga 4 penjuru mata angin, timur, selatan, barat, dan utara, dengan harta karun sakti. Mereka adalah manusia setengah dewa, dan masih ada tugas yang tidak bisa mereka selesaikan. Sepertinya teknologi inti yang tersembunyi dalam game ini ditakdirkan menjadi misteri dunia, ya? Aku yang akan melakukannya. Misi ke-6, saya mengajukan permohonan penyelesaian terbuka. Permohonan disetujui. Tugas ke-6 adalah pertanyaan tanya jawab. Pertanyaannya,
Apa tujuan akhir keberadaan alam semesta? AMPH. Meskipun dia mendapatkan 5 kunci, lalu bagaimana? Tidak ada kunci ke-6. Tetap saja tidak bisa mendapatkan teknologi inti dalam permainan analisis. Jadi sama sekali tidak dapat mempengaruhi rencana kehancuran dunia Tuan Shan. Sepertinya kita bisa kembali dan melapor. Saya juga tidak tahu. Selamat kepada Tuan Huo yang telah berhasil melewati tantangan. Dia berhasil mendapatkan kunci ke-6. Apa? Dia berhasil? Jangan-jangan dia dewa? Tuan Huo telah mengumpulkan ke-6 kunci. Ia bisa membuka pintu reinkarnasi. Mendapatkan teknologi inti dari game berbasis hutan. Bapuo, Bapak masih perlu menjawab satu pertanyaan terakhir dari Tuan MU. Agar bisa mendapatkan kode untuk membuka kotak sandi ini. Silakan ikut saya. Apa? Kau berhasil melewati ke-6 tahapan itu? Meskipun aku manajer operasional, mereka meremehkanku karena hanya lulusan SMP. Mereka mengusirku. Tidak ada cara lain. Aku hanya bisa menjawab pertanyaan itu. Lagi pula aku tidak ingin diremehkan dan diejek oleh keluarga MU hanya karena tidak mendapat kerjaan. Kau pergi wawancara? Oh, aneh. Mengapa mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak bertemu denganmu? Ada seorang pewawancara bernama Wu Hui yang ingin memanfaatkan wawancara ini untuk menjadikan pacarnya. Xiaomo bekerja di perusahaan. Bagaimana bisa melihatnya? Ling Ling, sekarang juga pecat Wu Hui dan Xiaomo. Sekarang kau bisa memberitahuku kode kopernya, kan? Nenekku sebelum meninggal berpesan padaku, jika ada seorang pria yang mampu mendapatkan 6 kunci dan mendapatkan teknologi inti game seri 3, maka dialah takdirku. Aku pikir orang seperti itu takkan pernah muncul. Tak kusangka ternyata kau. Aku pun tidak menyangka. Ke-6 pertanyaan permainan ini ternyata digunakan untuk mencontek narasi. Sesuai kesepakatan, aku seharusnya menjadi istrimu yang sebenarnya. Tapi di hatiku ada seorang pria yang tak bisa kulupakan. Maka dari itu aku membuat pertanyaan terakhir. Pertanyaan apa? Kau percaya cinta? Itu pertanyaan macam apa? Baiklah, aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Kisah ini terjadi di bar malam. Kisahku sudah selesai. Bukankah sangat romantis? Sangat indah. Pemeran utama pria dan wanita jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka saling berjanji sehidup semati. Romantis, indah. Bukan? Bukan. Biasanya cerita cinta itu saling suka sama suka. Tapi aku selalu merasa dalam ceritamu ini, tokoh laki-lakinya sepertinya dipaksa oleh tokoh perempuannya. Kau ngomong apa sih? Aku malah merasa tokoh perempuan dalam ceritamu ini pasti menerima sesuatu dari tokoh laki-lakinya. Misalnya sapu tangan. Sapu tangan itu juga disertai puisi berjudul Shang Ye, Gunung Runtuh, Sungai Kering, Guntur menggelegar di musim dingin, salju turun di musim panas. Barulah aku berani berpisah dari MU. Bagaimana kau tahu sejelas ini? Karena sapu tangan itu adalah milikku. Kaulah orangnya malam itu. Aku juga tidak menyangka wanita malam itu ternyata kamu. Saat itu aku hanya berpikir, ini gadis dari keluarga mana? Ternyata sangat liar dan bebas. Sekarang kupikir-pikir, kau pasti diracun. Kau bicara apa sih? Aku takut diburu Huang Fuchen. Jadi aku langsung pergi. Malam itu, Pak Baogong, kepala desa Mo, mengajakku minum. Ah, kau sudah bangun? Aku tahu. Itu Mo Lili. Mo Lili saat itu sudah mengandung anak Zhu Ziwang. Dia ingin mencarikan ayah untuk anaknya. Lalu dia menaruh obat di minuman saya. Membuat saya mengira saya berhubungan dengan Molly. Selama bertahun-tahun, aku rela menjadi pekerja keras untuknya. Sapu tangan ini selalu kusingkirkan di sini. Malam itu, Huang Fuchen ingin menyakitiku. Mo Lili ingin menyakitimu. Namun tanpa disangka, kita bertemu secara tak terduga. Takdir baik yang tak terduga. Nenekku benar. Kita adalah jodoh yang ditakdirkan. Oh iya, apa kode sandi kotaknya? Tanggal kita bertemu. Benar memang peta perbukitan. Bagaimana? Ini terjadi. Tak kerajaan ini palsu. Aku memecahkan 6 soal dalam 1 jam. Sedangkan orang yang kau tugaskan selama 5 tahun tidak memecahkan 1 soal pun. Sungguh sangat mengecewakan. Keluarga Huang Fu memang tidak berguna. Anakku akan meninggalkan keluarga Huang Fu dan mendukung keluarga baru. Tenang saja, saya tidak akan mengganggu rencana besar Anda. Kakak Wan Ping, kakak tersayang, selamat menempuh hidup baru. Tapi pernikahanmu terlalu cepat ya. Aku bahkan tidak sempat menghadiri pernikahanmu. Pernikahan aku dan Huan Sheng memang terlalu terburu-buru. Keluarga Huan Sheng saja tidak hadir. Tapi kami berencana untuk mengadakan pesta pernikahan lagi. Nanti kamu tunggu saja untuk menjadi bridesmaid ya. Itu sungguh bagus sekali. Tidak, aku mendengar kakak iparku adalah seorang pengantar makanan. Ini tidak benar kan? Ini benar, bukan? Seorang pengantar makanan bisa mengalahkan banyak anak orang kaya dalam beberapa hari saja, menikahi wanita tercantik di Beichen. Lalu apa alasannya? Mungkin karena keberuntungan saja. Halo, Tuan Guru. Tidak baik, Tuan MU. Ong Fujia entah bagaimana mendapatkan bantuan dari konglomerat Dongyo. Sekarang sudah sepenuhnya menekan grup William. Proyek 3S Grup William. Tingkat pengembangan bintang dunia juga dihentikan. Konglomerat Dongyo, apa latar belakangnya? Bos besar di balik konglomerat Dongyo, Guan Yu, menguasai hidup dan mati seluruh dunia bisnis Daxia. Disebut sebagai dewa kekayaan Daxia. Sangat sulit didekati, bahkan lebih misterius dari dewa kekayaan. Dia akan mengadakan lelang pribadi dalam waktu dekat. Pemenang lelang akan mendapatkan kesempatan untuk makan siang bersamanya. Nanti aku akan memohon untuknya. Mungkin masih ada kesempatan. Baiklah, aku mengerti. Pulanglah dulu, Guaning. Sejak pesta pernikahan terakhir, kita telah menandatangani proyek World Heart dengan William Group. Tapi aku juga tidak tahu mengapa keluarga Huang Fu itu ternyata mengundang pejabat keuangan Dongyo. Begitu pejabat itu
ikut campur. Keluarga Huang Fu langsung melakukan serangan balik total terhadap grup William. Keluarga MU kami tidak hanya kehilangan proyek ini di seluruh dunia, tapi konglomerat Zhongzhou juga menekan keluarga MU kami secara menyeluruh. Aduh, keluarga MU kita sekarang dalam bahaya. Ada orang-orang yang terlihat hebat, seakan-akan hanya dialah yang paling berkuasa di dunia ini. Ternyata, dengan mudahnya muncul Tuan Guan ini. Tuan Guan, bukankah dia akan selesai? Hei, lebih baik kau diam saja. Azen, kau harus memikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga MU kita. Tenang saja, aku pasti akan. Tahu apa kau? Melihatmu saja sudah tahu kau orang yang hanya tampan tapi tidak berguna. Keluarga kami benar-benar sial selama 8 generasi. Bagaimana bisa kau, dewa penyakit, datang ke sini? Aduh, keluarga MU kami ini telah berbuat dosa apa? Tunggu sampai keluarga kami bangkrut. Aku dan ayah Ningning kita akan tidur di jalanan. Ibu, Wosh yang melakukan ini dalam pernikahannya untuk melindungi saya. Diam kau. Kau masih membelanya? Aku lebih baik memelihara seekor anjing. Ia juga tahu majikannya. Aku bilang ini harus dibalas atau tidak. Sudah saatnya ini. Kau masih melindungi sampah ini. Kulihat kau benar-benar ingin mati. Sakit hati sekali aku. Aduh, ampun. Ibu, aku dan Huang Fushen sudah saling kenal sejak kecil. Lebih baik aku pergi memohon padanya. Lihatlah adikmu, betapa pengertiannya. Kakakmu itu, seandainya aku separuh pintarnya kamu. Sekarang aku adalah ibu mertua dari putra Huang Pu. Seluruh dunia bisnis di Tiongkok Raya harus memberi hormat kepadaku. Hahaha, tidak menyangka aku sampai jati ini. Aduh, Waning, tenanglah. Apa yang sudah kujanjikan, pasti akan kulakukan. Dunia ini hanyalah sebuah proyek, dan pasti akan menjadi rahasia semuanya. Kedua orang tua keluarga MU sekarang pasti sudah sangat menyesal. Tapi aku tidak akan mempersulit kalian keluarga MU. Selama MU Waning mau menikah denganku, aku tidak hanya tidak akan memutus mata pencaharian keluarga MU, aku bahkan akan membantunya menjadi keluarga papan atas di kota utara. Kakak perempuan itu sekarang sudah menikah 2 kali. Menikahinya tidak lebih baik daripada menikah denganku. Dia bisa memberiku, aku juga bisa memberimu. Dia tidak bisa memberiku. Aku terbangun dengan cemas. Aku selalu ingin tidur. Sudah bertahun-tahun terbangun, tapi tidak pernah bisa tidur. Setiap malam aku melihat fotonya dan tetap merasa sedih. Sekarang akhirnya ada kesempatan. Tentu saja aku akan menikahi dia dan melatihnya dengan baik. Membuatnya tunduk di bawahku setiap malam. Membuatnya memanggilku suami. Suami, jangan. Sayang sekali kau bukanlah aku yang kuinginkan. Waning, kau sudah datang. Kudengar Huang Fuchen mencari masalah ke Dongyo Group untuk menyerang keluargamu. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Adik perempuanku, Wan Ping, telah menemui Huang Fuchen. Huang Fuchen masih ingin aku menikah dengannya. Huang Fuchen memang playboy, tapi dia benar-benar tulus padamu. Dia bilang tulus, dia paling banter cuma orang yang menyimpang. Hahaha. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari ulang tahun adik perempuan saya tersayang, Wan Ping. Mari kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun untuknya. Selalu 18 tahun. Kakak, terima kasih, kakak. Pikir begitu Huang Fuchen mendapatkan tubuh kakakku, ia akan merasa jijik dan mengalihkan perhatiannya kepadaku. Tidak kusangka malam itu MU Waning malah berhasil kabur. Hanya kamu yang bisa membantuku mendapatkan MU Waning. Silakan, semua karenamu, semua milikmu. Kau, monyet, menginginkan lebih dari hanya keluarga MU, juga keluarga Huang Fu. Aku ingin menjadi gila. Aku membencimu. Undangan Tuan Guan. Dia sedang menantangmu. Tuan Huo, Anda belum mengetahuinya. Konglomerat Dongyo, entah karena alasan apa, akhir-akhir ini sangat dekat dengan Dan Zikun dari organisasi uang hitam. Mereka bahkan membujuk Dan Zikun untuk terus melayani keluarga Huang Fu. Mereka bertiga bersatu untuk menekan grup William. Ini yang menyebabkan grup William kita tak bisa berkutik. Proyek bintang dunia kelas 3S Nyonya Huo sebelumnya juga terpaksa dihentikan. Besok aku akan membawa Waning ke lelang Tuan Guan untuk melihat sendiri siapa sebenarnya Tuan Guan itu. Waning, apa ini? Wu Zheng mengatakan ini adalah peta Jiangshan. Di dalamnya tersembunyi rahasia ilmu silat terhebat di dunia. Tapi dia mencoba memecahkannya berlama-lama. Ternyata itu palsu. Tidak ada apapun. Oh, begitu ya, Waning. Aku tiba-tiba ingat, hari ini aku masih ada janji bertemu seseorang untuk membicarakan bisnis. Jika ada sesuatu, telepon aku. Baiklah, pergilah. Tuan, bawahan ini telah menemukan bahwa Wu Zheng memang ingin memecahkan peta Jiangshan. Bagus sekali. Selanjutnya, untuk membantu MU Wani, pasti akan ikut acara penggemar pribadi Guan Ye. Kau pergi urus sesuatu untukku. Kirimkan Jiangshan asli kepada mereka yang meminta bantuan. Tuan, mengapa harus memberikan Jiangshan asli kepada mereka? Hanya Putri Sishen yang bisa memecahkan Jiangshan asli itu di seluruh dunia. Jangan berikan kepadanya. Bagaimana dia bisa membantu kita memecahkan rahasianya? Bagaimana kita bisa mendapatkan kitab rahasia tertinggi dari sang guru sejati? Yang bawah ini mengerti. Tapi bagaimana caranya agar guru sejati sampai ke tangannya tanpa dia sadari? Ini adalah peta pemukiman Gunung Yun. Aku mencurinya dari pamannya. Kemudian dia mencari pengrajin ahli untuk menyembunyikan gambar asli di dalam lukisan ini. Dengan kemampuannya untuk mendapatkan bukti, dia pasti akan menemukan gambar aslinya di dalamnya. Oh, drama ini, Tuan Huo dan Nona MU. Kalian berdua belum tahu, kan? Ini adalah lelang pribadi Tuan Guan dari konglomerat Dongyo. Sistem keanggotaan. Siapapun yang masuk membutuhkan undangan. Setahu saya, tukang kayu itu baru saja diblokir oleh konglomerat Dongyo. Sangat tidak mungkin menerima undangan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian berdua, tikus god, lakukan di sini. Belum cukup memalukan? Lelang akan segera dimulai. Silakan masuk, para tamu terhormat yang memiliki undangan. Jika kau tidak memiliki undangan, jangan berlama-lama di sini, agar tidak merusak citra lelang. Tidak perlu membayar. Belajarlah teknik selama 2 hari bersama Molly. Temani tuan muda ini, baru aku akan membawamu ke rumahnya. Berani
Berani sekali babi kecil ini memukul tuan muda ini. Satpam, patahkan kakinya. Tunggu dulu, buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa ini. Ini undangan VIP. Seluruh ruangan hanya ada 3. Kau hanya punya 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Undangannya pasti palsu. Perhatikan baik-baik. Aku tidak salah lihat. Jika kalian berdua terus berbuat onar, aku akan mengusir kalian berdua. Maaf, tuan. Silakan duduk di kursi utama lelang. Kedua peri itu pasti mencuri. Malu berapa lama berani keluar dari lelang? Selamat datang para hadirin sekalian dalam acara lelang hari ini. Saya adalah pelelang hari ini. Barang lelang pertama hari ini adalah karya seniman kontemporer Mozi, berjudul Di Harga Keinginan. Harga awal 20 juta. Saya tawar 20 juta, 22 juta, 25 juta. Lukisan Jusheng ini bukannya hanya coretan anak kecil saja. Jelek sekali. Bagaimana mungkin harganya 25 juta? Kau tidak mengerti apa-apa. Ini adalah karya abadi dari Mozi, pelukis jenius. Dia melukis dengan nyawanya. Sepanjang hidupnya hanya melukis 7 lukisan. Setiap lukisan bernilai 50 juta. Mendapatkannya berarti untung besar. Zhu Xiao benar-benar seorang yang berpendidikan tinggi di luar negeri. Pengalamannya memang luar biasa. 25 juta sekali. 30 juta, 35 juta, 50 juta. Bagaimana kamu tidak tahu? Ada begitu banyak orang yang melakukan apa? Zhu Xiao masih berhubungan dengan siapa? Siapa yang berani memperebutkannya dengan tuan muda? 50 juta sekali. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 50 juta 2 kali. 50 juta 3 kali. Selamat kepada Tuan Huangfu. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan. Ah, orang bodoh ini, kalau tahu dia punya 50 juta barang palsu, pasti kesal sekali. Waning, apa maksudmu palsu? SSST. Waning, apa yang kau katakan? Kau ini seorang perempuan. Kau mengerti apa? Berani-beraninya mengatakan bahwa lukisan yang dibuat oleh putra Huangfu adalah palsu. Wu Zhao, kalian berdua benar-benar seperti anjing yang tak mau lepas. Tadi kau mengatakan apa? Kau bilang itu palsu. Di tempat Tuan Guan, kau masih berani berlagak di depanku? Bagaimana mungkin ada barang palsu di lelang kelas atas ini? Aku bilang itu palsu. Kau menganggapnya lelucon? Itu memang palsu. Wu Zheng, jangan mempermalukan diri sendiri. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali kau berbicara seenaknya di sini. Saat lukisan ini dibuat, kebetulan saya ada di dekatnya. Setiap goresan kuas Tuan Muzi, saya saksikan sendiri. Benar atau salah? Kilas aku tahu itu Tuan Huo. Kau sudah kecanduan berlaga. Apakah kau masuk dengan keberuntungan yang luar biasa? Ku beritahu kau, aku menyuruhmu untuk membuat keributan di sini. Jika kau merusak suasana hati Tuan Guan, hati-hati, harapan keluarga MU untuk bangkit kembali untuk terakhir kalinya akan hilang. Apakah keluarga MU memiliki harapan untuk bangkit kembali? Aku yang menentukan. Aku datang hari ini hanya untuk bertemu dengan Guan Ying. Guan Ying berkata, para hadirin yang terhormat, saya mohon maaf untuk memberitahukan Anda bahwa barang lelang pertama tadi telah dikembalikan ke toko. Itu palsu. Tujuannya adalah untuk menyaring orang-orang yang kurang jeli. Tamu yang memenangkan lelang barang pertama tadi akan membatalkan kualifikasi untuk pelelangan putaran berikutnya. Jika ada keberatan, silakan tonton dengan saksama setelah pertemuan. Kota Huangpu, Buddha menerangi. Asal-usul dan tahun pembuatan liontin cahaya misterius ini masih belum diketahui. Berdasarkan penilaian ahli kami, setidaknya merupakan barang kelas menengah atas tingkat surgawi. Usianya setidaknya sudah mencapai 1000 tahun. Ukiran burung phoenix pada liontin giok ini sangat hidup. Jika kau berikan ini kepada orang yang kau cintai, wanita itu percaya tidak ada seorang pun yang tidak akan terpikat olehmu. Suka? Oh, suka sih. Aku suka. Tapi dengan keadaan keluarga MU sekarang, lupakan saja. Kakak Huangfu, aku ingin ini. Tolong foto dan kirimkan padaku. Pergi sana. Kakakmu sepertinya sangat menyukai ini. Apakah kau menyukaiku sehingga aku mempersiapkannya untukmu? Orang miskin ini tidak mampu membeli. Kalau tidak, aku beli dan kuberikan padamu. Sudah siap? Hadirin sekalian, harga awal 50 juta. Harga awal apa? Itu harga transaksi barusan. Jadi Huangfu Chen tadi cuma-cuma mengeluarkan 50 juta. Sekarang tidak tahu apakah dia akan menyesal atau tidak. 65 juta, 70 juta, 75 juta, 90 juta, 91 juta, 1 miliar. 1 miliar sekali. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 1 miliar 2 kali. Menghabiskan 1 miliar untuk menyenangkan seorang wanita. Senang? Bagus. Aku hanya ingin melihat tuan. Ini sudah takdir. Aku lihat bagaimana kau benar-benar cantik. Sebenarnya tidak perlu seboros ini. Asalkan untukmu. Meskipun itu bintang di langit pun akan tik. Hadirin sekalian, barang berharga selanjutnya adalah lukisan, pegunungan dan sungai yang layak dihuni. Karya pelukis dinasti Han, Liu Bai. Lukisan ini memiliki kualitas seni yang tinggi dan pemandangan yang indah. Hanya saja, umur lukisan dan kaligrafi kuno paling lama hanya sekitar 1000 tahun. Seperti yang terawetkan dengan baik ini. Ini adalah pertama kalinya lukisan yang mampu bertahan selama lebih dari 2000 tahun melewati badai sejarah muncul. Sangat sulit untuk menentukan keasliannya. Putusan akhir ada di tangan pejabat. Harga awal lukisan ini adalah 1 juta. Lihatlah, jika memang benar berusia 2000 tahun, pasti sudah rusak parah. Lihat saja dia seperti itu. Pasti palsu. Lukisan ini harus kudapatkan. Selain pengantar makanan bodoh ini, yang datang ke sini adalah bupati. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar di dunia kolektor. Siapa yang mau menghabiskan 1 juta untuk lukisan murahan? 2 juta. Memang ada orang bodoh sekali. Keluarga Zhu terkenal sebagai keluarga ahli barang antik. Dia bilang lukisan ini tidak berharga sama sekali. Demi pernah menjadi suami istri, aku mengingatkanmu, jika kau tetap ingin membeli lukisan usang ini, semua uangku sudah habis. Jangan pinjam uang padaku. Aku tidak akan meminjamkan uang padamu. Menurutku lukisan ini nilainya jauh lebih dari itu. Siapapun yang bisa membelinya, pasti akan mendapat untung besar. 2 juta sekali. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 2 juta? Ayo, ayo, ayo.
Ayo, saya tawar 3 juta. Aku tidak peduli apakah kau hanya ingin pamer atau mencari keuntungan. Tapi aku, tuan muda ini, pasti tidak akan membiarkanmu berhasil. Meskipun perkataan ini palsu, tapi aku memang ingin membuatmu kesal. Paling tidak aku akan membelinya kembali. Akan kujadikan kertas toilet 200 sampai 300 juta. Sekali 300 juta, 2 kali 400 juta. Nah, lukisan ini hanyalah sampah belaka. Kalau kamu tidak mengerti, jangan sampai tertipu. Ya, atau mungkin kamu baru saja menghabiskan 100 juta. Aku ini tidak punya kemampuan apapun. Hanya uangku yang banyak. Sini-sini, 5 juta, 6 juta. Aku juga ingin melihat berapa banyak uang yang sebenarnya ada di rumah Huang Pudaksia. 7 juta, 8 juta. Aduh, 10 juta, 15 juta. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Hilang seperangkat kartu remi usang. Putra keluarga kerajaan saja bersedia membayar 50 juta untuk membelinya dan dijadikan kertas toilet. Terlihatnya keluarga Huangfu ini memang benar-benar kaya raya. Wajahnya juga tampan sekali. Siapapun wanita itu, mungkin bahkan dalam mimpi pun ingin menjadi nyonya keluarga Huangfu. Pasti ingin menjadi nyonya keluarga Huangfu. Kau sudah lama memanggilnya. Kau ini orang miskin masih ingin belajar seperti kami kaum bangsawan yang suka bunga dan barang antik. Ngomong apa sih kau? Tadi saat kau menyebut 1 miliar, bukankah kau sangat sombong? Maka aku menyarankanmu, kau sebaiknya pulang saja dan menggali lubang untuk menanam ubi jala. Suatu hari nanti, mungkin kamu akan menemukan 2 keping uang logam di kuburan leluhurmu. Hahaha, nah, kupandang wajahmu baik. Aku tak tahan untuk tidak menasihatimu. Jika kau ingin mencari barang murah, pergilah ke pasar barang bekas di pinggiran barat. Lausu bisa membantumu memilih barang yang bagus. Barang-barang di lelang ini semuanya telah diautentikasi oleh para ahli. Tidak mungkin ada barang murah berkualitas tinggi. Terima kasih, Tuan Zhang. Hanya saja, aku harus mengatakan ini. Sialan, Tuan Tang adalah ahli penilai harta karun yang terkenal. Orang-orang dengan baik hati memberitahu Anda cara mengatasi kebocoran. Kamu masih belum menghargai barang antik. Barang antik ini dipilih dengan bantuan Tuan Tang. Anda bisa mendapatkan 10 juta dengan mengatakan kurang dari satu hal. 2 potong 20 juta. 2 potong harganya 20 juta. Sampah tetaplah sampah. Pantaslah seumur hidup hanya mengantar makanan. Hehe, 100 juta sekali. 100 juta. Masih ada yang mau ikut? Terkejut ya? Kau memeluk lukisan usang ini dan tidur di jalanan. Mungkin bahkan koran bekas pun lebih bisa melindungi dari angin dan hujan. Ini semua ide dia sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga mau kita. Cepatlah, kakak, segera menikah dengan sampah ini. 100 juta. Terjual untuk ketiga kalinya. Selamat kepada bapak di kursi VIP yang telah memenangkan lukisan Han Dinasti Chol Fantasi ini dengan harga 100 juta. Ayo, ayo, ayo. Selamat, 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 selamat. Pemuda bangsawan itu menghabiskan 100 juta untuk membeli side roll. Atau Anda terlalu impulsif? Jangan khawatir, Tuan Huangfu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena tidak terus menawar dengan saya. Jika tidak, saya masih harus bekerja keras untuk mempertahankan tanda itu. Untuk mencegah penawar jahat dari penawaran. Untuk mencegah penawar jahat. Untuk barang lelang bernilai lebih dari 100 juta. Pihak penyelenggara akan melakukan verifikasi dana di tempat. Silakan Tuan menunjukkan bukti dananya. Acara lelang pribadi Wen Ye ini memang punya ide yang bagus. Meminta pembayaran kartu di tempat. Bukankah itu untuk membuat orang bodoh itu malu di depan umum? Itu kartu hitam berlapis emas eksklusif. Hanya ada 100 di seluruh dunia. Apa benar ada 200 juta? Transaksi gagal. Pak, apakah Bapak punya kartu lain? Tidak. Kau pengantar makanan sialan. Apakah kau mencuri 2 kartu mainan di dekat taman kanak-kanak? Kau pikir bisa mendapatkan banyak uang dengan itu? Ya, aku sarankan Abiao. Si Abiao yang bodoh itu, anak kecil itu, kepalanya harus dihancurkan. Lihat berapa banyak kotoran yang ada di kepalanya. Yang mulia Huangfu sangat tepat. Kami semua ingin tahu. Tuan, jika Anda tidak mampu membayar 200 juta, Anda harus membayar denda keterlambatan 8 juta. Bisa diceritakan di tempat yang sepi. Jika tidak punya uang, meskipun operasi ginjalnya bagus, uangnya tetap harus dibayar. 8 juta, ya kan? Saya bisa bayar pakai kartu sekarang juga. Pak Pan, apakah kalian salah? Yang saya bayarkan adalah 200 juta. Apakah kau tidak ingin memeriksa masalahmu sendiri dulu? Ini adalah kartu hitam emerald yang hanya ada 10 di dunia. Maafkan saya, Tuan. Saya minta maaf atas kesalahan saya. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Dia bahkan tidak mengenal saya. Saya melihat kartu hitam Anda. Tuan, sekarang lukisan ini milik Anda. Tolong ambilkan saya sebotol alkohol lagi. Baik, Tuan. Tidak menyangka teman muda ini memiliki kekuatan finansial yang kuat. Sayang sekali lukisan ini benar-benar dibeli dengan harga yang sangat merugi. Pak, ini alkohol yang Bapak minta. Kalian, kaum elit yang sok berkuasa, buka matamu lebar-lebar dan saksikanlah ini baik-baik. Ayo, ayo, lihatlah ini. Orang bodoh ini mulai nekat. Bakar kebohongannya. Lau Biao, aku kurasa kalian juga menghemat tenaga. Otaknya pasti penuh dengan kotoran. Kalau tidak, menurutmu orang normal bisa melakukan hal seperti ini? Makan. Apakah ini metode kebangkitan dari api? Benar. Ini adalah ilmu rahasia penaksiran harta karun yang hilang selama ribuan tahun. Kebangkitan dari api. Aku tak menyangka kau bisa melakukan ini. Lukisan, di keindahan Yun Chuan, adalah puncak karya seni putih kosong dari dinasti Han. Saat itu, kemampuan melukisnya sudah mencapai tingkat tertinggi. Gaya kuasnya menembus kertas, bahkan bisa menembus 9 lapis kertas. Siapapun yang memiliki lukisan ini pastilah pencinta lukisan dan menggunakan jamur Matsutake segar untuk membuat minyaknya. Membungkus lukisan ini, maka lukisan ini tidak rusak selama 2000 tahun. Aku hanya mengatakannya dengan benar. Justru karena lukisan ini dilapisi kertas berminyak, maka detailnya agak buram. Memberikan uang sejumlah besar terasa tidak nyaman. Rasa seperti tiruan, ya ampun. Berapa harga lukisan ini? Keluarga bangsawan seperti ini. Membahas uang adalah penghinaan baginya. Hargainya tak ternilai.
ternilai. Tak ternilai. Jika harus bicara soal uang, maka setidaknya dia bernilai 10 miliar. 10 miliar sekaligus meningkat 10 kali lipat. Bagaimana bisa orang tidak berguna ini mendapatkan keberuntungan besar? Laki-laki brengsek ini, kenapa hidupnya selalu beruntung? Pasti dia menemukan keberuntungan besar. Wozeng, hari ini kau beruntung mendapatkan harta karun ini. Tapi kau selalu hidup dalam kemiskinan. Kah kau pantas memiliki harta berharga ini? Anda tahu bagaimana harus bersikap. Tuan Tang bersedia membayar 1 miliar. Anda ingin menerobos masuk. Anda harus keluar. Saya berangkat sekarang. Mendengus. Oh, harta karun Wozeng ini di tanganmu hanyalah barang sia-sia. Kurasa begini saja. Sebaiknya kau segera berikan kepada Tuan Tang. Karena pernah menjadi suami istri. Aku menyarankanmu, Tuan Tang adalah kolektor paling senior di seluruh negeri. Di sini, hanya Tuan Tang yang berhak memiliki harta karun ini. Molly, kau tidak tahu ya, wanita yang berhubungan denganku di bar waktu itu sebenarnya adalah istriku, Emu Wanyu. Ternyata dia, selama ini, Jasmine hanya mencintai aku. Kau menipu dia dengan menyamar sebagai aku selama bertahun-tahun. Hutangmu padaku belum lunas. Kau bahkan berani melawan aku, yang bahkan rela menjilati sepatu suamiku. Jika kau berani lagi menyimpan niat buruk terhadapnya, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Tuan tua, jangan-jangan matamu sudah rabun. Kau ini anak tak berguna, tidak tahu apa-apa. Saat kau menguasai dunia barang antik, kau bahkan belum lahir. Kau berani mempertanyakan penilaianku. Aku tawar 1,1 miliar. Jual lukisan ini padaku. Aku akan membayar 1,2 miliar. Tuan muda, aku bersedia membayar 1,5 miliar. Tidak tahukah Tuan muda bersedia melepaskan lukisan ini dan menjualnya padaku? Tuan Tang, sejujurnya, lukisan ini adalah warisan dari paman saya untuk generasi penerus. Dan sebenarnya, ini termasuk dalam satu set barang antik yang sebelumnya Ibu Hu Yan minta Bapak untuk bantu verifikasi keasliannya. Saya tidak tahu mengapa setelah hilang barang-barang ini sampai di rumah lelang ini. Saya ingin membawa semuanya kembali tanpa wasiat. Haha, dari perhiasan dan barang antik ini, mana yang paling berharga ya? Pengerjaannya memang bagus, gaya dan modelnya juga unik, tapi semuanya palsu, tidak berharga. Apa semuanya palsu? Tidak ada satupun yang asli, palsu. Harta karun ini juga disimpan dengan menggunakan teknik penyimpanan rahasia milik Jenderal Jia. Para prajurit mengira saya kurang terampil, sehingga membuat Tuan Muda menderita fitnah dan penghinaan. Mohon Tuan Muda menghukum saya. Jenderal tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Paman saya menyembunyikan harta karun ini terlalu tersembunyi. Aku juga tidak tahu alasannya, atau King Lian yang memberitahunya. Dia menemukan bahwa lukisan itu masih menyembunyikan buku rahasia yang sangat bagus. Sejujurnya, bahkan jika itu segumpal emas, bagiku, itu hanya uang saku 1 tahun. Bukankah kau hanya menemukan sesuatu yang berharga secara kebetulan? Sok pura-pura. Hadirin sekalian, ini adalah barang lelang utama hari ini, dan juga barang lelang termahal dalam 10 tahun terakhir. Silakan lihat layar besar. Ini adalah proyek 3S dari grup William. Hati dunia. Tidak menyangka akan dilelang di sini. Jantung dunia. Akulah pemiliknya. Pernikahan kita digagalkan olehmu. Hari ini aku harus merebutnya kembali. Semua karena jantung dunia ini. Semua orang penting di gedung ini sangat membenci Emu Waning. Emu Waning, jalang itu. Dia bahkan berani menuduhku hanya bisa hidup bergantung pada laki-laki. Dengan begitu yakinnya memecatku. Bukankah tetap sama saja? Bukankah tetap bergantung pada laki-laki? Apa yang hina tentangku? Kau pikir kau masih anggun dan dingin? Pikir kau hanyalah seorang pelacur? Harga awal proyek bintang dunia adalah 500 miliar, 600 miliar, 601 miliar. Apa-apaan ini? Rugi. Harga 1 miliar. Saya langsung mengeluarkan 800 miliar untuk melanjutkan lelang ini. Ya, memenangkannya adalah sebuah pertarungan. Meskipun kami tidak mampu menawar, tapi menyaksikan keramaian sebesar ini pun sudah berharga. Bukankah kau memiliki sponsor di belakangmu? Biarkan dia keluar dan terus meneriakan 100 miliar. Wozeng, aku tahu kau punya paman yang berpengaruh, tapi aku ingin mengandalkan kemampuan sendiri untuk melakukan apa yang mampu kulakukan. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Proyek sebesar World Star sama sekali bukan sesuatu yang mampu kutangani. Jangan sampai kau menyinggung orang lain karena aku lagi. Maksudmu? Aku mengerti. Aku tawar lagi 1000 miliar sekali. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 2000 miliar. Kau kira kau lebih kaya dariku? Aku akan menghabisimu dengan uangku 300 miliar. Untuk apa aku memperebutkannya denganmu? Bukankah sudah kubilang aku tidak akan ikut campur lagi? Bukankah keluarga Wang Fu kaya? Suruh saja mereka mengeluarkan uangnya. Jadi, ternyata kamu seberani ini. 300 miliar sekali. Pusaka keluarga kita, kepala patung Buddha Giok, sudah diberikan kepada orang lain. Jantung dunia ini malah jatuh ke tangan orang lain. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Seandainya bukan karena pengantar makanan sialan itu yang mengacau. Hati dunia ini sudah lama menjadi milik kita. Kau juga tidak akan sampai marah hingga muntah darah. Karena itu, keluarga telah mengumpulkan sebagian besar dana yang beredar. Lelang kali ini tidak boleh terjadi kesalahan lagi. Tenanglah, nah aku pasti akan merebutnya. Ambil semuanya kembali. Tuan San, pengantar makanan sialan. Berani-beraninya kau membandingkan uang denganku. Kau pantas, suruh aku panggil. Coba saja kau suruh aku panggil sampai 5000 suara terus-menerus. Kakak ipar, kau pasti ketakutan, ya? Aku akhirnya mengerti. Dia memang sengaja menjebak putra keluarga Huang Pu. Menjebak. Hanya dengan beberapa kalimat, dia membuat putra keluarga Huang Pu kehilangan seluruh hartanya. Dialah orang yang paling cerdas di ruangan itu. 400 miliar, 3 kali transaksi. Hahaha, bau pengantar makanan. Sekarang kau tahu kemampuanku. Sekarang, sekalipun kau mundur dan mencium sepatu William King Lian sambil sujud 10.000 kali, dia pun tidak akan punya uang tunai sebanyak itu. 400 miliar, aku sudah melampiaskan kekesalanku. Tapi otakku tidak sakit. Nilai World Star saja 500 miliar. Padahal kau menawarkan 4000
4.000 miliar. Hai, hanya dengan beberapa kalimat dari Wang Fu Chen Huo Sheng, kau sudah mengeluarkan 3.500 miliar lebih. Kalian berdua memang berbeda kelas. Mau satu? Hei, kau pengantar makanan yang menyebalkan. Sama sekali tidak punya hati untuk dunia ini. Kau berhasil membanggakan keinginan kompetitifku. Masih ada sedikit kebaikan dalam dirimu. Kau pikir kau sangat pintar, ya? Aku memang sombong. Aku akan memandangmu lebih tinggi. Tapi aku malah tidak akan melakukannya. Bukankah hanya 400 miliar? Aku suka kamu menghabiskan uangmu. Itu bukan urusanku. Aduh, mendekatlah. Aku mengenalmu. Setelah sekian lama, untuk pertama kalinya, aku mendengar kata-kata yang menyenangkan. Tuan Huo, Nyonya Huo, selamat kepada kalian berdua atas kesempatan makan siang bersama Dewa Kekayaan. Tuan Huangpu, silakan. Kau pergi duluan saja ya. Silakan. Sekarang ini, wanita cantik sepertimu menjadi pramugari sungguh sangat merugikan. Aku kebetulan membutuhkan asisten pribadi. Kita tukarkan nomor kontak saja. Nanti setelah urusan selesai, kita cari tempat sepi untuk mengobrol dengan tenang. Tidak perlu, tidak apa-apa. Waktu makan siang telah tiba. Silakan kedua tuan mengikuti saya ke ruang makan pribadi Tuan Hakim. Benar-benar tidak perlu. Bibiku, kenapa kamu ada di sini? Kakak Huo Shen, aku kerja paruh waktu di sini. Oh, sudah ku ketahui. Bu Guru Pan, saya ingin meminta nona ini untuk mengantar kami ke ruang makan klub. Mengenai Tuan Muda Huangpu, terserah. Baik, Tuan Huo. Dasar apa? Dasar apa? Dasar kepalaku. Berani bicara lagi satu kata pun. Aku akan patahkan 3 kakimu. Tuan muda dari rumah dinasti pangeran. Lebih baik Tuan segera mengurus keperluan administrasinya. Tuan Guan masih menunggu Tuan untuk makan malam. HMPH. Ini seperti makan siang bersama buffet. HMPH. Kakak Huo Shen. Ini kakak ipar Meng Wanning. Ya, ya, benar. Kakak ipar cantik sekali. Terima kasih. Kamu juga cantik. Kakak Huo Shen. Kalian istirahat sebentar di sini dulu. Tuan, sebentar lagi akan datang. Baik. Oh, kenapa kau menatapku seperti itu? Kudengar ada seorang gadis bernama Xiao Yi yang selalu merawat ibumu. Ibumu menganggapnya sebagai calon menantunya. Dia ya kan? Ya, kalau begitu, dia pasti sangat menyukaimu. Apa kau cemburu? Aku tidak cemburu kok. Lihat saja, kau masih menyangkalnya. Kau cemburu? Ya, jangan bercanda. Tenang saja, aku selalu menganggapnya seperti adik perempuan. Jangan berpikir macam-macam. Tentu saja aku harus berpikir macam-macam. Lagi pula, aku tiba-tiba teringat sesuatu yang harus kau janjikan padaku, yaitu hal kedua. Oh, ada apa? Perpanjang masa pernikahan kita. Lalu, kamu mau sampai kapan? Sama seperti KTPMU, jangka panjang. Oh, benar. Kartu hitam emerald itu, apakah dipinjamkan kepadamu oleh Pangeran William atau utusan King Lian? Bukan keduanya, itu milikku sendiri. Punyamu. Oh, sebelumnya aku mengalami amnesia. Lupa, kata Sandi. Pagi ini saat bangun tidur, begitu merogoh saku dan meraba kartu. Tiba-tiba aku mengingatnya. Hanya dengan merogoh saku saja, aku bisa menemukan kartu hitam J. Atau mungkin aku memang semakin sulit memahami dirimu. Anin, kau tidak perlu mengerti aku sepenuhnya. Kau hanya perlu mengingat bahwa aku mencintaimu sudah cukup. Oh, tidak peduli siapa kau. Aku akan selalu mencintaimu dengan sama. Apa-apaan ini? Ambil tanganmu dari sini. Hei, Moniang. Jika kau masih main mata dengan pengantar makanan itu, posisi istri sah Wang Fu Chen akan hilang darimu. Wang Fu Chen, ku pamar kemesraanku dengan suamiku. Apa urusanmu? Dan jangan pernah sok tahu lagi di masa depan. Aku tidak akan menikah denganmu. Sangat menarik. Wan Yang, semakin seperti ini aku semakin mencintaimu. Aku semakin ingin mempersuntingmu. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Kurasa kalian orang-orang kaya ini beberapa tahun terakhir terlalu enak, terlalu santai, dan terlalu nyaman. Sampai-sampai kalian memiliki pikiran yang begitu kotor. Sialan, untuk mulutmu. Aku paling benci sikapmu yang sok tinggi dan merasa lebih baik itu. Ku katakan padamu, alasan aku menghabiskan 4 hari. Sebenarnya aku hanya ingin menunjukkan kepadanya kemampuanku. Kau pikir aku benar-benar menginginkan jantung dunia? Jantung dunia sebenarnya adalah proyek yang bagus. Aku juga menyukainya. Sayang sekali, sekarang jatuh ke tangan orang sepertimu. Kau akan kehilangan nilaimu yang seharusnya. Aku beritahu kau, keluarga Wang Fuku adalah keluarga bisnis. Dan aku lulus dari universitas ternama dunia, Harvard, bisnis dan ekonomi. Bagaimana cara memainkannya? Aku sangat paham. Apakah kau pikir setelah makan bersama Tuan Guan, kau merasa sudah menjalin hubungan istimewa? Ku beritahu kau, sebenarnya di antara kami orang kaya, yang penting adalah pertukaran kepentingan. Kau bisa mengeluarkan 400 miliar sepertiku? Tidak bisa. Lihat saja, ayahmu kaya seperti ayahku. SSST. Jangan berlagak di depan kakek Guan. Kau berpura-pura apa di depannya? Kau ini hanya badut yang sok penting. Aduh, keluarga Wang Fu Chen. Suamiku pergi. Guan Yunshuo datang terlambat. Ampun, Yang Mulia Putri. Yang Mulia Putri. Kau memanggilnya Yang Mulia Putri. Guan Yuanshuo. Sekarang statusku adalah menantu keluarga MU. Panggil saja Tuan Huo. Ini istriku. Iya. Tunggu. Wang Chai, aku ini. Perkenalkan lagi. Aku adalah putra keluarga Wang Fu yang telah membeli World Star Land dan hak pengembangannya seharga 400 miliar yuan. Wang Fu Chen, paman keempatku. Dia adalah direktur utama Hao He Group. Sekarang Hao He Group bekerja sama dengan Dongzhou Group untuk menekan William Group. Si bodoh pengantar makanan ini, dia adalah orang William Group. Kita ini satu tim. Omong kosong. Di balik Hao He Group ada pemimpin Qian Mianman dan Zheng Kun. Zhan Zikun mengendalikan grup Hao Heng untuk melakukan penipuan telekomunikasi, perdagangan manusia, kebangkitan waria pembunuh, uang hitam. Bagaimana aku bisa berkolusi dengannya? Ini foto kamu dan paman empat. Aku menghabiskan semua kekayaanku tanpa ragu-ragu meminjam pinjaman dengan bunga tinggi dari grup Hao Heng untuk menjaga hubungan kita. Sekarang kau ingin melarikan diri? Dewa peti mati. Ini memang kau? Ya, berita itu sudah keluar. Sekarang kau ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Guan Yunshuo, ada apa ini? Tuan Huhu, orang di foto ini. Dia bukan aku. Buka matamu.
matamu lebar-lebar. Ini adalah adik kembarku, Guan Yunhao. Dia memang nakal, tidak bertanggung jawab. Pasti dia yang menggunakan identitas saya untuk melakukan semua ini. Tidak heran William mengatakan bahwa grup Dongzhou ternyata bekerja sama dengan Dan Sikun. Ternyata adikmu, katakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya kalian semua pasti berkomplot untuk menjebakku. Kalian memintaku 4.000 miliar. Wang Fuchen, kau sendiri yang dilelang mempermalukanku habis-habisan. Kau yang menyebut dirimu keluarga finansial, bangsawan bisnis. Kau sendiri yang menaikkan papan penawaran dengan harga 4.000 miliar. Kenapa sekarang kau bilang kami yang menjebakmu? 1000 cap kematian itu kau yang menyuruhku mengangkatnya. Kau yang memaksaku menuju jalan kematian. Anak nakal ini, sangat jahat kau. Kau tidak akan berumur panjang. Bukankah kau selalu menyombongkan diri bahwa kau kaya raya dan suka berfoya-foya? Aku ingin melihat berapa banyak uang keluarga Huangpu yang kau miliki sehingga kau, anak yang boros ini, bisa terus berfoya-foya. Kurasa kau bukannya ahli bisnis, tapi lebih tepatnya ahli memboroskan uang. Aku akan menghancurkanmu. Yang mulia, bawa orang ini, orang yang tidak berguna ini, keluar. Mari kita bicarakan baik-baik. Tuan muda dari rumah dinasti Hou. Saya seorang miliarder. Berani-beraninya kalian memperlakukan saya seperti ini. Tuan muda dari rumah dinasti Hou. Saya tidak punya undangan makan siang. Tidak boleh masuk. Kuburan sampah macam apa ini? Berani sekali memperlakukanmu seperti ini. Kurasa mereka sudah bosan hidup. Kau bukannya ahli bisnis, tapi ahli memboroskan harta. Di mana keluarga Huangfu kalian akan hancur. Brengsek. Tuan muda Huangfu. Tuan muda Huangfu. Tuan muda Huangfu. Wazang, ternyata kau benar-benar putri istana pelayan dewa. Dewa kekayaan adalah pelindung kananmu. King Lian Zuoqi adalah pelindung kirimu. Sedangkan Pangeran Weilian adalah tawanan perangmu. Ini benar-benar luar biasa. Rasanya aku seperti sedang bermimpi. Yang mulia putri, ada satu hal lagi yang belum ku mengerti. Saat itu Tuan diracuni oleh Raja Korea Utara dan meninggal. Aku dan pengawal setia membawa jenazah Tuan dengan alasan untuk mengantar Tuan kembali ke kampung halaman dan memakamkannya dengan layak. Lalu membawa Tuan keluar dari ibu kota Korea. Aku ingin mencari lokasi lama Dr. Hua, namun tak disangka terjadi kecelakaan di tengah jalan. Jenazahmu dicuri. Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali? Anggur Zijingchun yang dibuat dari air mata air Xuanxian menyelamatkan saya. Setelah aku lari dari kuil, aku sampai di sebuah lokasi konstruksi dan pingsan karena kelaparan. Tukang kayu itu menyelamatkan saya. Setelah itu, aku mengikutinya ke lokasi pembangunan. Aku juga menemukan kartu ini di saku bajuku. Di atasnya tertulis Warren. Maka aku memberi nama diriku sendiri Hu Zheng. Mandor Molah yang menguruskan kartu identitas untukku. Bawahan saya mengira bahwa binatang buas dari sekte Ribu Wajah telah mencuri jenazah Tuan, membunuh dan menghilangkan jejak. Tak pernah terpikir kau hidup sebagai orang biasa di kota utara. Setelah kau menghilang, aku tak berniat melawan. Aku fokus pada dunia bisnis, menggunakan kekayaan yang kuterima untuk beramal. Karena itu semua orang memanggilku manusia peti mati. Bagus, ada kamu King Lian dan juga William. Aku telah menyelesaikan tugas besar melayani dewa. Bisa dibilang, aku seorang Buddha. Yang mulia putri, kapal perang ini adalah simbol status putri pelayan dewa. Selama ini selalu disimpan oleh bawahan. Hari ini putri yang mulia telah kembali. Mohon putri yang mulia berkenan menerimanya. Oh, ada apa? Yang mulia putri, mengapa Anda tidak bisa mencabut pedang pembunuh dewa ini? Sudah berapa lama? Itu hanya soal waktu. Yang terpenting sekarang, siapa yang mau menemukan cara untuk melepaskan segelku? Perintah Putri Daping, selama aku pergi, adalah intelijen buatan. Yang mulia putri, selama beberapa tahun yang mulia menghilang. Tugas di istana diurus sementara oleh sesepuh Uci. Beliau adalah senior putri agung, berbudi luhur dan dihormati. Selama beberapa tahun ini, beliau telah mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk istana pelayan dewa. Sangat sulit. Setelah aku menerima posisi sebagai putri pewaris istana dewa, agak terburu-buru. Aku belum sempat bertemu langsung dengan tetua Uci. Antarkan aku untuk menemuinya. Aku ingin menyampaikan rasa terima kasihku secara langsung kepadanya. Ya, salam hormat kepada guruku. Yang mulia putri, Tuan Penatua, silakan berdiri. Selama bertahun-tahun, Penatua Uci telah mengelola istana pelayan dewa dengan baik. Tapi aku sudah kelelahan memikirkannya. Seharusnya aku yang memberi hormat padamu. Jangan. Paduka adalah putri dari istana pelayan dewa, yang memikul tanggung jawab untuk memulai kembali penutupan dewa dan membentuk kembali jalan surgawi. Adalah langit dan bumi di masa depan. Hamba, yang mulia putri, tidak mampu memikulnya. Meskipun saya selamat dari maut, namun kekuatan dalam tubuh saya telah melemah. Sekarang bahkan pedang suci kuil dewa pun tidak mampu saya cabut. Tuan Penatua telah memimpin kuil dewa selama bertahun-tahun. Pastilah beliau lebih memahami situasi di kuil dewa. Selanjutnya, aku juga harus bergantung pada yang mulia untuk membantu mengelola istana dewa. Mendapatkan kepercayaan dari putri yang mulia. Bawahan ini pasti akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan amanah. HMPH, ayah, aku tidak terima. Aku akan membunuhnya. Kami di Huangpu Jiang menekan semua tekanan di jantung dunia. Kita harus mengumpulkan kekuatan. Saya tidak bisa melawannya. Siaran berita penting. Mulai hari ini, proyek kelas CS Hati Dunia sepenuhnya dihentikan. Pemerintah ingin mengambil alih lahan ini dan merencanakannya kembali. Pihak-pihak yang terlibat sedang dalam penyelidikan dan pengejaran intensif. Stasiun ini akan terus meliput perkembangan peristiwa ini. Jika Huangxi mati, semuanya akan benar-benar berakhir. Ayah, bangunlah. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ya, ayah. Ayah, hati dunia berputar-putar. Pada akhirnya kembali
kembali ke tanganmu. Itu sungguh luar biasa. Aku ingat lukisan pemandangan Yun Chuan yang nyaman untuk ditinggali yang kulelang di pelelangan. Di dalamnya ada lapisan tersembunyi. Kita bisa melihatnya, melihat diri sendiri, melihat langit dan bumi, melihat semua makhluk. Apa maksudnya ini? Dan gambar di atas ini sangat aneh. Ini adalah kitab rahasia ilmu silat. Hanya saja aku sekarang tidak bisa mencabut kapal perang pemakan dewa. Paskan aku ingin bertemu gunung terperangkap. Aku ingin bertemu Tuan Hakim. Aku akan memberitahu mereka, keluarga Huang Fu kami belum kalah. Selama kau memberiku sedikit uang lagi, kami pasti bisa bangkit kembali. Lepaskan dia, lepaskan dia, lepaskan, menyingkir. Kau setidaknya adalah nona kedua keluarga MU. Memohon belas kasihan untuk sampah ini. Kau tidak takut kehilangan martabatmu? Nyonya tua ini, kau telah menghabiskan aset keluarga Huang Fu yang bernilai ratusan miliar hanya untuk seorang wanita, supaya menjadi pelajaran. Kalian, kebiri dia. Aku membayar. Pelacur, kau sangat mencintaiku ya? Sekarang aku tidak punya lagi. Kau tidak keberatan kan? Maaf, aku tiba-tiba ingat aku masih ada urusan penting. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Tuan tua, aku sudah 3 hari tidak makan. Kau masih membandingkan kesengsaraan dah. Masih merebut makananku juga. Huang Fuchen sekarang bahkan sampai berebut makanan dengan pengemis tua. Selama bertahun-tahun aku benar-benar buta. Sampai bisa jatuh cinta pada sampah seperti dia. Bahkan kepercayaanku yang pertama juga ku berikan padamu. Aduh, sekarang kalau kupikirkan kembali, menjijikan sekali. Sekarang kapal perang penghancur dewa dan peta kerajaan semuanya ada di tangan Huo Zheng. Saatnya kita mendapatkan buku rahasia tanpa imbalan itu. Ayah angkat, tenang saja. Hai Er telah mendukung keluarga baru untuk melawan Huo Zheng. Dia juga meminta ahli penyamaran terbaik, Murong Cheng, untuk menyamar sebagai Huo Zheng. Bersiap untuk memainkan strategi besar di konferensi puncak dunia bisnis. Memaksa Huo Zheng untuk memecahkan rahasia tertinggi. Baiklah, asalkan aku mendapatkan kitab rahasia tertinggi. Ayah angkatku bisa mempelajari ilmu silat tertinggi dan menggantikan Huo Zheng menjadi putri surga baru. Penguasa 3 alam. Karena kau tahu tujuanku, segera lakukan operasi ini. Aku tidak berharap ada kecelakaan sedikit pun. Anak mengerti. Lukisan pegunungan dan sungai ini memang harta karun yang tak tertandingi. Setelah sekian lama, aku masih belum bisa mengungkap rahasia di dalamnya. Jangan terburu-buru. Dengan bakatmu, aku yakin kau akan segera memecahkannya. Semoga begitu, tuanku. Sekarang, Guan Yunshuo dan William bekerja sama. Saya sudah pada dasarnya menguasai keadaan ekonomi Daxia. Tapi Dan Zikun entah dari mana menemukan seseorang yang menyamar sebagai putri Sishen. Bahkan mengirimkan undangan ke kalangan bisnis Daxia. Mengumumkan bahwa siapapun yang dapat memenangkan tempat pertama di konferensi puncak bisnis, maka akan menjadi juru bicara bisnis Istana Sishen. Menguasai ekonomi global 100 tahun mendatang. Mereka juga susah payah demi kuil dewa ini. Sungguh merekan. Kongres bisnis Ding Feng. Aku pasti akan pergi. Hahaha. Saya, Xiong, tidak cakap. Dipercaya oleh tokoh penting untuk memimpin kongres bisnis kali ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada para elit dari berbagai kalangan yang telah datang dari jauh untuk berpartisipasi dalam kongres bisnis ini. Seperti yang diketahui semua orang, Putri Dewa Pelayan adalah penguasa tertinggi 3 alam, Kaisar Surga. Namun 7 tahun yang lalu beliau meninggal karena sakit. Kaisar Surga melindungi. Dalam perjalanan jenazahnya kembali ke tanah air, ia diselamatkan oleh Dewa Obat yang dikenal sebagai tabib abadi. Bertapa selama 7 tahun, memulihkan tenaga. Sekarang kembali ke tempat kejadian. Selanjutnya, para hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Putri untuk memberikan sambutan pembukaan. Mari kita sambut Putri. Silakan Putri. Sebelum Ratu naik tahta, beliau mewariskan posisi pembunuh dewa kepada hamba dan memerintahkan hamba untuk menyelesaikan tugas membunuh dewa, untuk memulai kembali penobatan dewa dan membentuk kembali jalan surga. Tapi baru-baru ini ada seseorang yang meniru penampilan hamba dan mempermalukan Dewa Obat di turnamen tersebut, mengganggu dunia bisnis. Untuk itu, istana mengadakan konferensi ini. Barang siapa yang memenangkan konferensi ini, maka akan menjadi juru bicara dunia bisnis hamba, memimpin ekonomi global 100 tahun mendatang. Ekonomi 100 tahun. Selanjutnya, konferensi ini akan dipimpin oleh Ketua Xiong. Tri ini masih harus melanjutkan retret dan berkomunikasi dengan langit untuk mendoakan kesejahteraan rakyat. Antar putri. Putri Singa adalah perwujudan dari jalan surga. Konferensi puncak dunia bisnis kali ini bisa dibilang Olimpiade dunia. Kompetisi ini terdiri dari 3 babak. Kehebohan kompetisi akan disiarkan langsung, mengajak seluruh dunia. Apakah semuanya sudah mendengar? Kompetisi kali ini adalah Olimpiade dunia bisnis. Pantas saja Putri Dewa Pelayan menangani masalah dengan adil dan jujur, membuat orang yakin. Semua orang tahu, jalannya berdagang itu bergantung pada keberuntungan. Maka pertandingan pertama kita adalah judi batu giok. Para elit terbaik dari setiap keluarga, bersiaplah. Pertandingan akan segera dimulai. Tunggu sebentar, Putri Dewa Pelayan, saya belum datang. Bagaimana pertandingan bisa dimulai? Dia adalah Putri Dewa Pelayan. Lalu siapa orang tadi? Belum mengerti juga kah? Dia adalah penipu yang dimaksud Tri itu. Nah, yang ikut serta dalam konferensi bisnis puncak ini adalah para bangsawan dan ahli dari seluruh dunia. Hanya kau, seorang pengantar makanan murahan. Dengan apa kau berani? Ternyata selama ini yang menyamar sebagai dewa pelayan dan menipu adalah seorang pengantar makanan. Keberanian tanpa pengetahuan. Hanya orang seperti dia, kaki telanjang dan dari desa, yang mampu melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan. Tua Shen, Huo Zheng, sebagai suami saya, mewakili keluarga mau kami dalam perlombaan. Apakah ada yang salah? Oh, Nona MU, saya hampir lupa. Keluarga MU kalian menerima menantu yang cuma tukang antar makanan ini? Tidak ada yang salah kan? Lagi pula juga tidak akan menang. Yang penting ikut serta. Ah, kamu, lihat ini, semua bahan-bahan pilihan. Aturan tetap, masing-masing pilih satu yang harganya tinggi.
Wah, sungguh hebat. Keluarga Li kami sampai 3 kali mengunjungi tempat terpencil untuk mengundang Dewa Agung Dunia Batu Giok, Tuan Zhou Shenyan. Sekarang giliranmu tampil. Lihat, ternyata Tuan Zhou Shenyan. Wah, luar biasa. Ini hebat. Ini serangan dahsyat dari Tuan Zhou. Tidak menyangka keluarga Li bahkan bisa mengundang 10 mata Dewa Kiri. Mata Dewa Kiri sejak kecil memiliki kekuatan luar biasa. Setelah bertahun-tahun berlatih, mereka sudah memiliki kekuatan penglihatan menembus. Dengan sekali pandang saja bisa memilih batu terbaik. Bagaimana ini? Mau bagaimana lagi? Kalau mengundurkan diri, kan ada Zhou Shenyan. Keluarga-keluarga kita lainnya tidak perlu ikut kompetisi. Bertanding memilih batu dengan Zhou Shenyan. Itu benar-benar mempermalukan diri sendiri. Ya, Li Jia pasti menang. Kita, keluarga Zheng, mundur saja dari perlombaan. Sudahlah, kita keluarga Fan juga mundur dari perlombaan. Keluarga Cao menyerah. Sudah tidak ada harapan. Keluarga Wang juga menyerah. Nah, semua sudah menyerah. Kau berdiri di sini ngapain? Aku berdiri di sini. Tentu saja akan ikut kompetisi. Kompetisi? Haha. Anak laki-laki itu, Master Zhu, pada usia 3 tahun, kasihan Jasmine. Mulai usia 5 tahun. Berlatih ilmu pedang batu besi sejak usia 8 tahun. Usia 12 tahun langsung terkenal. Usia 18 tahun, namanya harum di seluruh negeri. Kau bandingkan dia denganmu. Dengan apa kau bisa menandinginya? Dengan pendengaranku. Yang terpenting dalam berjudi ular bukanlah mengandalkan penglihatan. Ada atau tidak ada, aku langsung tahu. Hahaha, kau cuma berbohong. Jalan judi batu giok ini bukanlah sesuatu yang bisa kau mainkan hanya dengan sedikit aktingmu itu. Membiarkan mata Dewa Kiri berjudi batu giok dengan seorang pengantar makanan. Benar-benar penghinaan bagi mata Dewa Kiri. Kau dengar? Kalau kau pinta, segera pergi. Dengan adanya mata dewa di sini, kau tidak akan bisa mengalahkan dunia. Dalam 100 tahun ke depan, Raja Bisnis, keluarga Li sudah memutuskan siapa yang menang dan kalah. Kita lihat saja nanti. Tuan Zhou, hadapi sampah yang tidak tahu langit dan bumi ini. Kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Tenang saja, Tuan Muda Li. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengharumkan nama keluarga Li. Yang lebih tua diutamakan. Silakan pilih dulu. Hei, saya dapat melihat dengan sekilas batu mana yang paling berharga. Nilai batu ini paling tinggi. Jika aku yang memilih duluan, bukankah itu berarti menggerta anak kecil sepertimu? Aku melihat keberanianmu patut dihargai. Lebih baik kau pilih duluan saja. Kudengar anak nakal itu mengandalkan kepura-puraan dan keberuntungan semata. Kali ini dia pasti akan memilih duluan. Lalu dia menunduk, memegang kaca pembesar dan memilih di atas meja untuk waktu yang lama. Kemudian dia berdoa semoga beruntung. Semoga bisa memilih bahan batu yang bagus. Bahan batu di sini sangat banyak. Setiap potongnya berkualitas tinggi. Ingin memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Menemukan yang paling berharga. Tentu saja bukan hanya dengan keberuntungan. Atau mungkin Zhou Shen memiliki mata yang bisa melihat menembus benda. Dengan melihat batu-batu ini, dia langsung tahu material di dalamnya. Jika dia memilih duluan, kau pada dasarnya tidak mungkin memilih yang lebih baik darinya. Dia menyuruhmu memilih dulu. Cepatlah pilih. Tenang saja, tempat duduk ini untuk tuan saja. Ada-ada saja. Kau bicara apa dengan sampah ini? Cepat mulai. Hari ini, kakek akan menunjukkan kepada kalian betapa hebatnya pedang suci guruku, Dewa Kiri. Ini, batu apa ini? Seperti dinding yang licin. Jangan-jangan ini adalah batu giok hijau naga biru yang langka, yang konon hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Presiden Qin, berapa harga batu giok hijau naga ini? Batu giok hijau naga ini tidak hanya harganya mahal, tapi juga hijaunya seperti kendi giok yang tembus pandang. Sebesar ini, nilainya setidaknya 100 miliar. Sekitar 100 miliar. 100 miliar. Wah, 100 miliar. 100 miliar. Kau benar-benar memecahkan rekor uang berapa sih? Rekor Guinness dunia untuk kompetisi renang. Orang sampah sepertimu yang berada di level paling rendah bahkan belum pernah melihat giok hijau, kan? Bagaimana? Matamu terbuka sekarang? Giok hijau naga hijau. Kok bisa ada di sini? Berjabat tangan. Kali ini kita benar-benar kalah. Kau tidak perlu khawatir. Selama aku ada, kita tidak akan kalah. Sama-sama kurir. Kau bicara apa? Jangan sebut batu di sini. Meskipun batu di seluruh dunia digabungkan, bisa melebihi giok hijau naga ini pun hampir tidak ada. Kau berani bilang kau tidak akan kalah? Hari ini di depan semua orang dari keluarga-keluarga ini, aku katakan ini di sini. Jika kau menang, aku akan segera meninggalkan tempat perlombaan ini. Tapi jika kau kalah, serahkan istrimu padaku untuk 2 hari. Jika kau kalah, bukan hanya sekedar pergi saja, kau juga akan kehilangan katiganya. Kaki ketiga, ya, bayarlah harga atas pikiranmu yang ceroboh itu. Baik, aku pasti tidak akan kalah. Nanti aku akan merekam videomu saat istrimu melayani aku. Lalu kubagikan kepada kalian semua untuk dinikmati. Orang pengecut ini bahkan mempertaruhkan istrinya sendiri. HMPH, sampah tak berakal. Cepatlah berlutut dan mengaku kalah. Li Zuang senang, dia akan mengampunimu. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan di jalanan. Jangan berdebat, cepat pilih batu. Kalau tidak nanti akan terlambat. Kita semua tidak bisa menunggu lama. Cepat mulai pertunjukanmu. Aku sudah tidak sabar ingin tidur dengan istrimu. Bagaimana kita harus hidup? Inilah caranya. Atau ini adalah, aku sedang merasakan kepadatan mereka. Mencari perhatian. Aku pilih yang ini. Kau ini sampah yang buta. Ini jelas-jelas potongan sisa. Kau memilihnya, bukan? Di atas meja ada begitu banyak batu berkualitas tinggi. Menutup mata saja mengambil satu pun sudah harta karun. Dia bahkan mengambil yang paling biasa. Ternyata dia tidak gila dan juga buta. Batu ini awalnya aku gunakan untuk menggenapi jumlahnya. Tapi karena kau tidak punya pengalaman dalam memilih batu giok, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Pilih yang lain saja. Aku pilih yang ini. Atau kesombongan yang berlebihan adalah kesombongan. Tidak apa-apa, bersihkan saja. Tidak perlu dipotong sama sekali. Orang bodoh ini bahkan memilih potongan sisa sebagai racun. Benar-benar juara di antara orang bodoh.
Aku sudah hidup setengah umur, baru kali ini melihat sampah yang sangat tidak masuk akal. Ya, kalau tidak melihatnya sendiri aku tidak akan percaya. Nak, kakek kira kau punya kemampuan yang luar biasa. Tidak menyangka kau hanya gertak sambal yang kosong. Seandainya ku tahu, mengapa aku harus mengeluarkan tenaga sebesar ini untuk membelah batu giok hijau naga ini? Nona MU, kau pasti kecewa dengan suamimu yang tidak berguna ini? Ya, tidak. Aku percaya batu yang dipilih Huo Sao pasti tidak biasa. Nona MU memang polos sekali ya. Hanya sepotong batu kecil seukuran telapak tangan ini. Kalipun tidak biasa, mungkinkah bisa dibandingkan dengan giok hijau naga biru yang bernilai ratusan miliar ini? Itu karena pengetahuanmu kurang. Aku jadi ingat, ada pepatah lama di dunia bisnis yang sangat bagus. Disebutkan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang di luar kemampuan kognitifnya. Kau termasuk tipe orang yang, hadirin sekalian, bukalah matamu lebar-lebar, lihatlah dengan saksama. Ini sebenarnya apa? Ah, lihat ini, cahaya ini tidak mungkin. Restoran pinggir jalan ini, bagaimana mungkin memiliki harta yang tak ternilai? Saya sudah bilang, hal terpenting dalam judi batu giok bukanlah melihat ada atau tidaknya harta karun. Aku bisa tahu dari kepadatannya. Sejak kecil aku berlatih pedang dengan mendengarkan suara daun berguguran. Mendengarkan batu-batu ini sangat mudah bagiku. Adik, sebenarnya batu ini harta karun apa sih? Ini adalah penangkal kanker yang sesungguhnya. Sangat langka di alam. Nilai zamrud dan berlian sama sekali tidak berarti di hadapannya. Hanya sebesar mutiara. Nilainya sudah melebihi 1 miliar. Sebesar telapak tangan ini. Dan tanpa cacat sedikit pun, nilai tidak bisa diperhitungkan. Jika dipaksa untuk menilai, setidaknya akan melebihi 100 miliar. Tuan Zuo, dia mengada-ada ya? Bukan, aku yang salah menilai. Tidak ditemukan awal yang sempurna. Awal yang sekecil telapak tangan ini ternyata bernilai miliaran. Hari ini aku benar-benar membuka mata. Ini benar-benar semakin tinggi gunung yang dihadapi. Sekarang saatnya menunaikan perjanjian taruhan tadi. Kau curang, pasti ini yang kau bawa dari tadi. Tuan Li kalah. Tidak mau mengakui kekalahan, mau bertindak semena-mena. Tuan Li, sedikit. Kau berkoar-koar ingin menjadi penguasa bisnis 100 tahun mendatang. Kau pantas sialan. Siapa yang bilang aku tidak bisa menerima kekalahan? Dunia bisnis paling utama menjunjung tinggi semangat perjanjian. Kau kalah, maka tepatilah perjanjian taruhannya. Tuan Su, bukankah kau bilang kita pasti menang? Sekarang bagaimana? Aku telah memperhitungkan segalanya, tetapi tak menyangka akan menemukan awal yang sempurna ini. Biarkan aku mengaguminya sejenak. Kau, aduh, maaf, saya sudah tua. Sedikit goyah. Hahaha. Tidak menyangka, awal-awalnya sudah rapuh begini. Jatuh ke tanah langsung hancur seperti ini. Karena nilainya tidak lagi 100 miliar ya. Ini mulai hancur menjadi 10 bagian. Tiap bagian bernilai 10 miliar. Jika dijumlahkan totalnya 100 miliar. Sekarang keluarga Li dan keluarga MU seharusnya imbang ya. Bagaimana bisa imbang? Ini jelas-jelas keluarga Li yang berkelit. Harta karun yang rusak ini tidak mungkin sama nilainya dengan barang aslinya. Hasil imbang seharusnya adil. Kalian ini memaksakan pendapat. Keluarga Li ini bagaimana bisa seenaknya dan tidak masuk akal. Semua orang yang berakal sehat tahu bahwa putaran ini dimenangkan oleh keluarga MU. Hai semuanya. Pertandingan ini, keluarga Li melanggar aturan pertandingan. Sengaja merusak barang milik lawan. Pertandingan ini keluarga MU menang. Putaran selanjutnya kita bertaruh lebih besar. Silakan semua beristirahat sebentar. Menyambut babak kedua perlombaan. Kakek, kau di mana? Luo Aning, aku di sini. Kakek, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kakek sudah tua, sudah lupa jalan. Tidak apa-apa. Kakek, ayo pergi. Aku akan membawamu masuk. Kalian mau berbuat apa? Paskan aku. Nak, bukankah kau suka berjudi denganku? Ayo satu ronde lagi. Ronde ini aku akan bertaruh nyawa denganmu. Bertaruh nyawa denganku. Kau pantas. Tidak. Tentu saja bukan nyawaku yang dipertaruhkan, melainkan bertaruh untuk jujur saja. Mereka, kakek Ning MU saya. Lepaskan sekarang. Lepaskan aku akan membiarkanmu utuh. Membebaskan atau tidak, bukan aku yang menentukan. Harus bertanya pada tuanku. Siapa sebenarnya yang dirugikan? Tuan, aku akan memberikanmu. Tak yang disampaikan. Anjing yang tak tahu malu. Jika mereka mengalami kecelakaan sedikit pun, aku akan mengambil nyawamu dulu. Konferensi bisnis kali ini adalah sandiwara yang Tuan Shen rencanakan khusus untukmu. Kau tertipu. Hahaha. Maya, bagaimana bisa kau? Terkejut, sahabat tersayang. Telah bertahun-tahun berlalu. Kau benar-benar sama sekali tidak berkembang. Masih begitu bodoh. Mengapa kau melakukan ini? Tentu saja atas perintah Tuan Sekte Satu Gerbang. Hahaha. Apa kau juga orang dari gerbang depan? Semuanya yang kumiliki diberikan oleh pemimpin gerbang tunggal. Hahaha. Tidak menyangka selama ini aku mengagumi wanita kuat. Sahabatku yang baik. Ternyata karena membuat kesepakatan dengan iblis sehingga dia dengan cepat naik menjadi bangsawan baru di kota utara. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar tidak pernah mengenalmu, Gumaya. Lalu bagaimana? Aku tidak punya orang tua. Karena cantik, sejak kecil sampai dewasa, aku selalu diganggu oleh pria-pria brengsek itu. Seperti kamu, seorang wanita kaya raya, tidak mungkin bisa merasakannya. Apalagi memahami perasaanku. Pengalamanmu memang menyedihkan. Tapi itu bukan alasanmu untuk jatuh. Kau tidak tahu apa-apa. Mengapa Tuhan memberikan semua hal baik kepadamu? Bahkan mengambil kurir makanan sebagai suami pun bisa berubah menjadi nyonya dewa pelayan. Aku hanya tidak suka melihat kalian berdua bermesraan. Hanya kematianmu yang bisa membuatku merasa tenang. Kau sendiri tidak bahagia. Jadi kau berharap aku juga tidak bahagia. Begitu? Ya, benar sekali. Kau ini orang gila. Waning, Shen Zikun, lepaskan mereka sekarang. Masih bisa dipertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Hahaha. Atau kau tahu kenapa aku membawamu ke sini? Ini adalah makam batu giok yang kubangun untukmu.
untukmu. Aku membawamu ke sini untuk menjadi pengiring bagi wanita yang kau cintai. Cari mati. Kakek Emu, kakek, kau salah. Kau hanyalah anjing peliharaanku. Mati untukku adalah kewajibanmu. Hahaha, ayo, bukankah kau sangat hebat tadi? Atau kau sangat mencintai Wan Ning? Tadi kau membunuh sahabat karibnya. Sekarang kau akan membunuh kakeknya juga. Ayo, kemarilah, lepaskan kakek Emu. Kakek Emu, kakek Emu, kakek. Atau sekarang juga aku akan menuangkan seluruh darahku untuk memperkuat rantai besi ini. Agar Umani selamanya tidak bisa keluar dan mati bersama dia. Wan Ning, yang mulia Kaisar. Wan Niang, kakek Emu. Meskipun kakek telah tiada, Wan Ning, tapi aku juga sudah membalaskan dendam kakek. Sebentar lagi kita akan membawa kakek Emu terlebih dahulu meninggalkan tempat ini. Oh, hahaha Wan Ning, hahaha. Yang mulia putri, hamba datang terlambat. Tidak terlambat, datangnya tepat waktu. Mengapa kau ada di sini? Yang mulia putri, hamba mencari Anda dengan sangat susah payah. Aku ingin kau mati. Brengsek, Tuhan telah begitu baik kepadamu. Mengapa kau melakukan ini? Saya mengerti. Jadi selama ini kau yang berada di balik semua ini. Jadi kau adalah pemimpin sekte seribu wajah. Hahaha. Kakek, mengapa kau tidak menyangka kan negara ini orang yang paling kau benci, orang yang paling menyakitimu. Namun kau memanggilnya kakek tersayang, cucu menantuku yang baik. Panggil lagi kakek, biar aku dengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu, tadi yang meninggal adalah bodoh. Aku memanglah penatua tertinggi yang paling dihormati oleh pembantai dewa. Tuhanku, cita-citaku adalah menjadi raja seluruh dunia. Hahaha. Tukang kayu kecil seperti apa itu? Orang yang baru saja mati itu hanyalah penggantiku. Kakekku adalah orang yang sangat baik hati. Dulu kakek paling suka diam-diam mengajakku membeli es krim tanpa sepengetahuan ayah. Mustahil, mustahil dia adalah orang sejahat dirimu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Percaya atau tidak, apa peduliku? Gadis bodoh, aku yang membesarkanmu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa mengenal Huo Zheng? Dan bagaimana aku bisa dengan mudah membawa Huo Zheng ke keluarga Emu? Semua berkat peta pegunungan Jiangshan. Kau membantuku memahami jalan kebenaran. Aku berhasil. Keluarga Emu adalah penguasa dunia ini. Kau perempuan sialan. Siapa sangka kau begitu kejam dan gila. Sampai sejauh ini, bahkan keluarga sendiri, cucu kandungmu sendiri pun kau libatkan. Tidak pantas disebut dewa. Aku tidak pantas menjadi manusia. Kau yang sekarat, nanti bertemu dengan Raja Neraka. Kita lihat mulutmu masih keras atau tidak. Ronin, mengapa kau begitu bodoh? Mengapa? Aceng, jangan menangis. Semua ini karenaku. Jika memang harus mati, aku yang menggantikanmu mati mungkin adalah akhir yang terbaik. Kau mengada-ada. Tanpa dirimu, apa artinya aku masih hidup di dunia ini? Kau masih ingat janji kita? Aku ingat setiap detik bersamamu. Sekarang, aku minta kau menjanjikan 3 hal padaku. Aku ingin kau hidup dengan baik. Aku lebih baik. Tidak. Wahahaha. Sangat menyentuh. Tapi Huo Zheng, aku akan memberitahumu. Aku tidak bisa memahami rahasia pegunungan dan sungai ini. Kau sama sekali tidak berguna bagiku. Aku akan segera mengirimmu menemui wanita bodoh itu. Hahaha. Bertemu dengan diri sendiri, bertemu dengan alam semesta, melihat makhluk hidup. Apa artinya ini? Melihat langit dan bumi, melihat makhluk hidup, melihat diri sendiri. Patahnya segel pedang pembunuh dewa. Patahnya segel pedang pembunuh dewa. Patah. Bagaimana bisa kekuatan langit dan bumi? Kau bahkan telah memahami rahasia peta alam semesta. Itu benar-benar segel pedang sakti. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kepala Gunung Jiang. Aku salah. Ternyata hanya dengan membenamkan diriku ke dalam alam dan makhluk hidup, aku mendapatkan kekuatan tak tertandingi di dunia ini. Namun, ku bahkan tak bisa melindungi wanita yang paling kucintai. Ziqiang, kebenaran alam semesta, melihat langit dan bumi, melihat semua makhluk, melihat diriku sendiri, melihat langit dan bumi, melihat semua makhluk. Tidak, aku tidak menginginkan keuntungan dari langit dan bumi ini. Aku hanya menginginkan Wan Ningku.